Dikatakan sebuah oknum ya. Nih, skandal di gereja Katolik, Kardinal George Pell bersalah atas pelanggaran di Australia. Saya Ini ajak apa sih ya. kamu bawa ini? Aku kok jadi bersin-bersin dibuatnya? Ini najis bang, ini kenajisan dan ini menjijikkan memang. Pastor-pastor di Jerman lecehkan, bang. Ini korban ribuan bang, ribuan selama puluhan tahun ini doyan bang. Ini nggak bisa dikatakan, oh ini oknum. Mereka tidak mewakili Kristen. Kalau pelakunya cuma satu bang, dua, nih gereja sesat di Korea, pemimpinnya gila SKS Korea bang. Nah sekarang kita ke Jepang. Nah kita ke Jepang ya. Gereja Katolik Jepang mulai selidiki tuduhan kekerasan seks pastor. Pak, lagi-lagi pastor pelakunya. Dan ini banyak bang. Kalau berita-berita seperti ini saya bisa menemukan banyak sekali. Dan ini mengerikan sekali. Nah pertanyaan saya, bisakah mereka dikatakan oknum bang Zuma? Yang kedua, bang, korban ratusan ribu anak merata di seluruh negara. Secara psikologis bang, saya pernah mendengarkan salah seorang psikolog berkata, anak-anak yang dari kecil menjadi korban pedo bang, kekerasan SKS itu berpotensi menjadi pelaku ya, dan mereka akan sulit untuk disembuhkan karena ini betul bang. Jadi yang ingin saya himbau kepada seluruh umat Islam, wajar kalau kita berhati-hati. Wajar, Allah memerintahkan kita untuk jangan menjadikan mereka aulia. Tahu kejadian yang di itu bang, yang salah seorang yang di Indonesia yang terkenal melakukan kekerasan seksual itu. Nah, nauzubillah min dzalik. Yang dari Indonesia bang, yang terkenal itu, yang pakai kacamata itu. Nah, jadi maksud benar gila iya. ini teman. Nah, ini abang baru lihat kan di Indonesia kan, tapi kalau di Eropa bang, teman saya yang bahkan tinggal di Eropa, betul. Ratusan ribu bocah dicebolin pastor pendeta. Mana Roh Kudusnya? Gila kali. Ini karena apa? Karena dia salah mentafsirkan atau sengaja mentafsirkan keliru bilangan 31 nomor 18. Mereka sengaja kayaknya, sengaja salah mentafsirkan dalil itu. Tapi semua di data nomor 17 dikatakan apa? Semua yang tidak perawan, bunuhlah. Perempuan yang tidak perawan yang kau temukan, bunuh. Jangan kau biarkan hidup. Semua perempuan yang tidak perawan lagi, bunuh. Itu perintah. Nah, di data nomor 18-nya, di bilangan 31 itu, tetapi semua anak muda, anak belia, anak masih janin yang masih perawan, ambillah untukmu. Nah itu. Jadi bilangan 31 nomor 18 kelihatannya itu yang mereka praktekkan. Semua anak-anak yang masih perawan. Jadi kalau masih perawan kan masih belia. Usia 1 hari, seterusnya sampai dia perawan, masih perawan. Ambillah untukmu anak-anak kecil. Itu ada perintah. Bilangan 31 nomor 18. Tetapi anak-anak kecil, anak-anak belia, anak-anak gadis belia, anak kecil yang baru lahir, ambillah untukmu. Untuk apa kira-kira itu? Karena yang tidak perawan disuruh bunuh. Ya, yang tidak perawan disuruh bunuh. Yang perawan ambil untukmu. Mau diapain? Untuk anu bang, untuk anu. Induk kalung. Parah ini, parah. Lanjut. Bongkar habis. Terus kita akan tunjukkan lagi, dan kita bicara tentang nominal ya, nominal, dan ini bukan cuman kuantiti tetapi juga masa ya, durasi masa. Nah, yang saya bicarakan di sini, mari kita ajak bicara 3 faktor di sini. Pertama, ini di Belanda. Di sini pelecehan terhadap puluhan ribu anak. Nah, yang pertama, ulang puluhan ribu anak di Belanda. Cuman satu. Yang dikatakan dinikahi usia 6 tahun. Terus rumah usia 9 tahun. Cuman satu. Ini berapa? Ini puluhan ribu dan bahkan 200-an ribu ada. Oh my god.
Jadi jadi ini baru berita-berita. Nah, bahkan kalau saya jabarkan lebih panjang lagi, Presiden Konferensi Agama-Agama Puluhan Prancis. ribu. Yes, betul. Gila. Betul. Dan ada yang ratusan ribu. Pelecehan SKS ini, nih Bang. Pelecehan Apa nggak SKS ini hancur? Apa nggak hancur rudalnya, pastornya? Nggak meleleh, nggak berulat jadinya. Weh itu gila. terorganisir Bang, mereka nggak sendiri. Nah, coba. Mereka tidak sendirian Bang. Coba. Nah, jadi gini, jadi ratusan ribu anak itu tidak dipakai sendiri Bang. Mereka terorganisasi nih. Woi. Menurutnya pelecehan SKS ini dilakukan secara terorganisir dan selama bertahun-tahun. Doyan Bang. Di mama ini. Terstruktur, terencana, berkelompok, kerjasama, bertahun-tahun. Yes. Wah. Dan parahnya lagi, abang baca di sini, ya. Sedih Bahkan di saya. sini dikatakan Gereja Katolik bukan saja abai atas kasus ini, bahkan bersikap keras kepala dan lebih mengutamakan untuk membela daripada membela para korban. Gereja Katolik mamai. Prancis bukan saja tidak pernah mengambil langkah untuk mencegah pelecehan SKS, bahkan sengaja menutup mata dan memperlambat pengumuman skandal ini. Terkadang juga secara sengaja menitipkan anak-anak pada pelaku bajingan. God. Sengaja untuk mendapatkan berkat. Jadi mereka mungkin dibaptis pakai air sperma. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Yakin ini Roh Kudus, yakin. Di Indonesia ajanya kelihatan sopan, santun. Kenapa? Karena mereka hidup di tengah-tengah umat Islam yang beradab. Coba lihat ini. Coba lihat ini bukti akurat. Ini tidak mungkin hoax. Ini nggak mungkin hoax. Enggak, ini bisa diakses. Dan ini bahkan Bang Zuma, PBB sendiri turun tangan Bang ya. Saking ini bukan sesuatu yang hoax ya, karena ini nggak bisa dikatakan hoax. Sebelumnya saya bacakan lagi nih Bang, yang lebih bombastis juga. Yang ini tadi kan masih udah bombastis, dan ini lebih bombastis lagi. Skandal-skandal moral di gereja Katolik tidak hanya terbatas pada satu negara tertentu. Hampir di semua negara dunia yang di dalamnya terdapat gereja Katolik, sejumlah banyak kasus pelecehan SKS dilaporkan sejak beberapa dekade lalu, mulai dari Amerika hingga ke sebagian besar negara Eropa. Kasus-kasus pelecehan SKS terhadap anak-anak yang dilakukan oleh para pendeta di gereja Katolik juga santer terdengar. Di Irlandia dan Belanda dibentuk komisi pencari fakta independen untuk mengungkap kasus-kasus moral ini. Sekitar 10 tahun lalu, Komisi Pencari Fakta Belanda merilis laporan tentang pelecehan SKS terhadap anak-anak di gereja Katolik negara ini, sehingga mengungkap dalamnya kerusakan moral. Nah, gini Bang, ada 3 poin yang ingin saya ajak Bang Juma. Coba Abang bahas kita sama-sama nih. Pertama adalah pelaku kenapa merata di seluruh negara dan itu dilakukan turun-temurun, generasi ke generasi dan berjamaah. Kedua, korbannya kenapa selalu anak-anak? Yang ketiga Bang, mereka memiliki doktrin tidak menikah dan bahkan mereka selibat mengikuti Yesus dan Paulus. Ternyata mereka menentang natur mereka, bahwa mereka itu memiliki libido dalam dirinya. Inilah ajaran yang tidak relevan Bang Zuma diterapkan di dunia, karena mereka abai bahwa mereka punya kelamin, punya burung, punya sperma. Tapi mereka pikir mereka bisa mengikuti Paulus dan Yesus untuk tidak menikah, hanya karena tidak tertulis Yesus tidak menikah. Jadi ini yang saya katakan, doktrin yang tidak relevan dengan kehidupan manusia saat sekarang ini adalah salah satunya doktrin bahwa laki-laki menurut pengajaran Paulus lebih baik tidak menikah, perempuan tidak baik. Ya, inilah dia doktrin yang membawa ke malapetaka di dunia ini. Silakan lanjut Bang. Saya kasih data lagi. Wow. Nah inilah teman-teman. Kenapa solusinya ada poligami, tapi mereka selalu menghujat. Di Indonesia memang mereka kelihatan santun, kelihatan satu istri. Tengok yang tadi, ini berita. Ini bukan berita hoax. Ini fakta yang ada terjadi di tengah-tengah kita. Coba lihat. Ini apa ini coba? Mengatasnamakan agama, tetapi nyaris melegalkan secara agama tindakan-tindakan seperti ini. Karena terjadi menyeluruh di seluruh dunia. Mereka kemudian mengatakan tidak nikah, tidak kawin, menghujat Rasulullah. Tapi kelakuan tokoh-tokoh mereka coba. Di Indonesia ini aja ada oknum pendeta bersama dengan anak laki-lakinya memperkaos kemudian orang yang lagi nginap di rumahnya. Ini lagi-lagi dibaptis pakai air kencing nanti lama-lama. Coba tuh. Coba. Nah, ini tadi saya sehat.
Tuhan. Ini gara-gara informasi-informasi ini. Hah? Kelakian saya meronta. Sampai saya harus bersih-bersih dibuatnya. Dan ini Bang, nanti berita orang merusak otak, merusak kesehatan ini. Bang, Informasi yang nanti merusak kesehatan. Iya, gimana deh? ada orang-orang Protestan akan bilang di bawah kan, Bang. Oh tidak, itu kan gereja Katolik. Kami tidak begitu. Kami gereja nggak bisa. Protestan. Nggak Enggak, bisa. Bang. Ini Bang. Ini data. Jadi kalian Silakan, Protestan jangan silakan. bilang, jangan pikir kalian bisa aman. Oh no, Ya. oh yes. Ini Bang, lebih dari 9.000 orang diyakini telah mengalami pelecehan SKS di gereja-gereja Protestan. Protestan. Oh, no. Bullshit. Jadi kalau mereka bilang itu kan gereja Katolik, kami kan enggak. Waduh, kalian nggak tahu gereja Protestan Jerman gitu. Oh gila. Gila. Makanya Yesus mengatakan dari buahnya kau dapat melihat mereka. Ini dia. Ini faktanya. Sekali lagi saya katakan, mana Roh Kudusnya? Tak ada Roh Kudus. Tak ada. Kemana Roh Kudusnya kira-kira? Kalau kita umat Islam melakukan hal itu karena kita meninggalkan Quran. Kita jauh dari Quran. Kalau ada orang yang melakukan itu, dia jauh dari Quran. Bukan berarti dia jauh dari di dalam dirinya lepas Roh Kudus. Tidak. Kalau Kristen, setiap Kristen itu memiliki Roh Kudus. Faktanya, roh apa yang membimbing seseorang untuk melakukan kemaksiatan? Roh setan. Berarti yang mereka katakan selama ini Roh Kudus terjawab kan? Iya kan? Terjawab bahwa yang ada pada diri mereka, apa yang dikatakan Al-Quran itu tidak salah. Tidak salah sama sekali. Tidak salah. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan dalam durhaka kepada Tuhan. Itu fakta. Mereka penolong setan. Yang setan tadinya tidak memiliki teman, setan tidak bisa melampiaskan kemaksiatan, maka setan melakukan kemaksiatan itu melalui saudara-saudaranya dalam bentuk manusia. Itulah tadi beritanya. Terus santri-santrinya gimana yang kena korban seks, bro? Woi. Oke. Saya terangkan kepada Anda. Saya terangkan. Saya terangkan. Para Habib yang suka korbankan Kasih ibu-ibu. bukti. Kasih bukti. Kasih bukti. Kita tunggu buktinya. Silakan. Anda tampilkan buktinya. Silakan Anda tampilkan. Anda besarkan, buka kamera. Buka cam, tunjukkan data seperti saya menunjukkan data. Banyak berita di TV, bro. Iya, buka cam, tunjukkan data. Nih, kayak saya nih, kayak saya nih. Tunjuk bukti. Nih, seperti saya, diam. Saya tuh mute, bukti. kamu diam ya. Kamu kayak saya ini dong. Nih, kalau saya ini punya data, saya dulu. nanti saya nih. Pelecehan SKS berkedok pengudusan di Bogor. Terjadi sejak 2009. Kamu boleh diskusi di sini. Silahkan tunjukkan data. Saya adalah orang yang kalau bicara menggunakan data. Kamu bisa diskusi di sini, jangan kesurupan. Seperti saya, seperti Bang Zuma. Bang Zuma tadi perlihatkan video, minimal berita. Saya tunjukkan data dari berita-berita online. Kamu datanya mana? TV banyak, bro. Silakan tunjukkan data. Ya. Silakan. Buka cam, brother. Buktikan data. Hantu blau, buka cammu. Mana datamu? Mana? Di TV banyak, bro. Seluruh Indonesia melihatnya. Mana Coba tanya ke bukti. Kita tunggu bukti. bawah Kita banyak, tunggu bro. bukti. Kita tunggu bukti. Dengarkan saya. Ya. Dengarkan saya. Saya sudah mengatakan Untuk apa begini. mau dengar orang? Ya sudah, kalau mau dengarkan kau turun. Ngapain kau di sini? Gampang kan? Iya, Kalau kau saya turun, hanya sekarang saya kau hanya turun. mengkabarkan kabar yang turun. sama. Tidak Kalau ada, nggak tidak bisa, ada turun. kabar yang sama dari Hong Kong. Dan 7 Mah, kamu lagi katanya bisa bergantian istri ya? Sekarang begini. Ya kan cuma Kalau Yang di dalam gantian, Kakak. Islam, sabar. Pergantian istri. Sabar. Ingat tuh. Sabar. Gimana itu Juma? Ya sabar. Saya akan bahas. Jadi kalau di Kristen melakukan tindakan pelecehan seksual seperti tadi, itu yang jadi pertanyaan, mana pengakuan mereka bahwa mereka punya Roh Kudus? Mana? Tidak ada kan? Pengakuannya pada diri kami ada Roh Kudus. Mana Roh Kudusnya? Kenapa bisa melakukan seperti itu, pencabulan sampai ratusan ribu manusia, anak-anak kecil?
Mana coba? Ada? Tidak ada Roh Kudus. Sama juga dengan Ya, kamu Juma. Itu kan ajaran itu kan kamu diam. Di umat Gantian, Kak Islam Sarah. itu, di umat Islam itu tidak ada Roh Kudus pada diri umat Islam. Roh Kudusnya itu pengajarannya ada di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi kalau umat Islam, semisal dia tokoh agama melakukan pencabulan, itu dikarenakan mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Bukan di dalam dirinya tak ada Roh Kudus. Kalau Kristen, Roh Kudusnya pada diri mereka sendiri. Nah, berarti yang selama ini diklaim bahwa mereka punya Roh Kudus itu sebenarnya roh setan. Yang ada pada Juma. diri orang Kristen itu roh setan, Juma. bukan Roh Kudus. Diam aja nih Juma. Gak usah banyak ngoceh. Hidupi silakan. aja itumu. Silakan. Al-Quranmu. Hidupi aja apa yang diperintahkan Al-Quranmu Juma. Ya, Al-Quran Itu saya kan memerintahkan oknum. kemudian cukup satu istri. Oknum. Oknum apa? kan? Oknum apa di Oknum gereja? kan, Enggak Juma. ada oknum. Di gereja Oknum. itu bukan oknum. Oknum. Gereja itu memang Oknum agamanya yang tidak mengajarkan. melakukan firman Tuhan, Juma. Agamamu yang Oknum. mengajarkan. Agamamu yang Oknum mengajarkan yang itu. tidak melakukan Bukan firman oknum. Oh, Tuhan. tidak bisa, enggak Sama bisa. juga dengan Bilangan agamamu juga bilangan sama. 31 nomor 18 dan semua anak-anak balita yang masih perawan ambillah untukmu. Sama juga dengan agamamu Juma. Banyak Mana juga mana dalilnya? pelecehan Mana dalilnya seksual. mengambil anak-anak kecil? Banyak Mana dalilnya? juga, Juma. Tunjukkan Kamu dalilnya nggak di nonton TV Al-Quran. ya, Juma? Tunjukkan dalilnya di dalam Kamu nggak Al-Quran. nonton TV ya? Ambillah Pantas aja anak-anak kau nggak kecil. tahu apa-apa Mana karena dalilnya kamu di dalam sibuk di Al-Quran? TikTok. Ambillah anak-anak kecil Nggak yang ada masih kamu perawan nonton untukmu. TV. Mana? Saya sudah katakan Kau tonton samamu. TV, Juma. Saya Jangan- sudah katakan samamu. Kalau Tonton umat TV, Islam yang Juma. melakukan Jangan itu kau oknum, bukan main agama. medsos saja, Ya udah, TV nggak kau kamu turun, tonton. kau turun, kau turun, Banyak kau itu. pelihara, Gak kau bisa pelihara, bicara Banyak kamu. kau itu. pelihara Gak bisa nonotnya kamu nih. suamimu. Turunkan. Tantrum, kamu tantrum Kak Sarah ya. Jadi di sini tuh tempat diskusi. Turun. Ah, Nanti saya kalau turunkan. suamimu periksa, kalau kau suamimu pulang, periksa nonotnya. Pasti banyak cacing tanah, karena dia habis panen di luar. Periksa ocoknya, dia kau punya suami, periksa. Karena dia baru panen di luar. Saya jaminkan itu, saya pastikan itu. Saya punya banyak teman Kristen, teman kerja, oke? Tokoh-tokoh agama katanya. Tapi ketika kami dinas luar, wow, gila. Apa? Setia sama istri, tapi di belakang nonotnya buluan. Jadi saran saya, kasih CCTV di biji pelernya suamimu itu. Kalau kamu tahu kelakuannya di luar. Kenapa bisa begitu? Karena memang ada dalil. Bilangan 31:18, semua anak-anak belia yang masih perawan ambillah untukmu. Itu dalil. Di Islam ada nggak dalil kayak begitu? Tak ada. Belum lagi yang perempuan. Ketika suaminya di luar rumah, marilah kita menikmati sampai pagi. Karena suamiku dalam perjalanan. Ajaran apa itu? Hah? Lanjut Dinda, lanjut. Panas Oke. lagi. Di tap lagi, teman-teman tap sampai puluhan ribu yang nonton. Ya, jadi begini, yang masih saya bahas 3 poin ya dengan saya tunjukkan ini bentar. Kita tampilkan ini saja ya, Tapi biar saya bersin lagi nanti kalau ada data kayak gitu. Ya, Tubuh saya masalahnya- alergi, nggak bisa baca yang kayak gitu-gitu. masalahnya kita umat Islam ini kan selalu diajarkan untuk bicara Ada Bang Ucok. menggunakan data, Bang. Ada Bang Oh iya, ada Bang Ucok nih. Assalamualaikum Bang Ucok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ngocok Perut Waalaikumsalam. Gurunda. Luar biasa. Apa kabar Gimana Bang Ucok, kabarnya sehat? abangku? Ya, lanjut. Kabarnya gimana bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, walafiat, Masya insyaallah. Allah. Teman-teman di sini juga sehat-sehat semua insyaallah. Berjalan seperti biasa. Alhamdulillah. Lanjut. Silakan, Ya. silakan. Dinda Uniripa. Kita Lanjut. sering bahas ini kan Bang Ucok tentang perilaku ya. Kalau kita bicara tentang perilaku, ada definisi yang disebut dengan oknum ya. Istilah untuk oknum itu adalah peristiwa yang dilakukan oleh, saya besarkan sedikit Bang, kita bahas di sini ya. Maksudnya kita bahasnya di sini nih. Nah, ini kita bahas pertama adalah perilaku. Perilaku. Iya, ini jumlah terbesar Bang. Ini saya ambil jumlah terbesar ya Bang. 330.000. Oh my God. Ya. Ya, pertama kita nominalkan jumlah yaitu 330.000. Nah, pertama jumlah. Kenapa jumlahnya terlalu besar? Yang kedua adalah kenapa durasi waktu
satu. Pekerjaan ini gini bang, kalau memang mereka punya Tuhan yang bisa turun naik surga dan dunia, kenapa Tuhannya tidak tidak datang seperti Tuhan pernah datang ke Abimelek ketika ingin menggauli Sarah? Kenapa Tuhannya umat Kristiani yang sudah terbiasa turun naik bertemu dengan Paulus, bertemu dengan para murtadin, tidak menghampiri para pastor ketika membuka celananya? Oh my God. Pertanyaan saya di situ. Nah itu bang, 330.000 anak-anak jadi korban pelecehan gereja Katolik di Perancis. Ini baru Perancis. baru Prancis. Jadi ini baru Prancis ya. Jadi ini teman-teman, yes. sorry Dinda, 330.000 anak-anak kecil jadi korban pelecehan. Begitu mereka besar, pasti ada trauma. 330.000 ini nanti bakal jadi pelaku. Korban dari 330 ini masing-masing 5 saja korbannya. Wow, gila, men. Kebidatangan yang akan muncul, kehewanan yang akan muncul. Oh my God. Ini gila, ini gila, ini gila, ini gila. Ini luar biasa. Ini gila, ini gila. Harus tak kita masuk tekan. akal. Harus kita tekan angkanya supaya jangan kemudian dia tambah banyak di negara kita ini. Bahaya, bahaya, bahaya. Jangan sampai ada anak-anak kita dimurtadkan. Bahaya kalau digiring menjadi pelaku kayak begini. Oh gila betul. 330.000 anak jadi korban pelecehan di gereja Katolik Perancis. Baru Perancis, berapa negara mayoritas Kristen semuanya melakukan pelecehan seksual. Gila men. Oh no. Mana ajaran kasih, mana Roh Kudus? Bullshit. Agama masih kayak gini, masih dipercaya. Gila. Sinting men. Oh mama. Izin Bang Juma, Silakan Boleh? Bang Uco, silakan. Ya, Uniriva mungkin tampilkan sisi lain, itu kan korbannya. Yang melakukannya itu dari mana? Itu saya ingat saya. Oke. Tadi ini juga mau saya bahas. Jadi terorganisir dan terstruktur selama puluhan tahun. Oh my God. Ya. Dan itu dilakukan ribuan pihak gereja, bukan korbannya. Dilakukan ya. Ini cari datanya Uni. No, Lanjut. yes. Oh. Silakan Bang Uco, lanjut Bang Uco. Lanjut Bang Uco. Enggak, ini Uniriva lanjut aja ini. Ini bukti. Jadi Iya. ini bukti yang nyata ya kawan-kawan ya. Jangan selama ini kita kan ajaran yang selalu disinggung. Apa ya? Yes. Saya melihat itu siapa si warung kecap sama si The Ising itu kan selalu mengajak PK. Saya selalu untuti terus itu Bang. Saya intip terus. Selalu mengajak PK, bocil-bocil muslim semalam bocil dia ajak APK itu. Yang dia bawa Bang apa? Uco, saya potong sedikit bang. Bang yang dia bawa ini Bang. ini. Ini bang, Ini. yang saya mau sampaikan ke Bang Ucok lagi. Bang Ucok ingat ya, semua data yang kita tampilkan itu yang terdeteksi ya bang. Kita tidak bicara yang tidak terdeteksi, yang bang yang disembunyikan kita tidak bicarakan bang. Lanjut. Oke, siap. Lanjut Unik. Saya itu dulu. Lanjut. PBB kecam Patikan terkait pelecehan seksual terhadap anak-anak. Patikan ini di mana sih? Arab Saudi ya? Bukan. Di mana Ya. Patikan ini? Vatikan sebuah negara yang otoritas tertingginya dipimpin oleh Paus, dan ini adalah yes. Dan asal Bang Zuma tahu kemarin PBB mengecam Patikan betul terkait pelecehan seksual terhadap anak-anak. Oh, yes, no, yes. Ada lagi yang informasi yang kita bisa dapatkan juga bang, yang lebih parahnya itu adalah ini ya. Nih, kalau ini adalah yang sudah terdeteksi bang, data yang sudah didapatkan. Bagaimana dengan Bersin ini? lagi saya nih lama-lama. Coba abang baca bagaimana dengan ini. Para kok gini, laporan nih kalau kita baca dari atas ya, lebih dari 1/4 pelaku pelecehan adalah pendeta paroki. Ini bahkan bukan Pendeta. puncak Pendeta dari lagi? gunung es. Ya, bahkan dikatakan di sini bang, ini bahkan bukan puncak dari gunung es, kata penulis utama studi tersebut. Ini maksudnya adalah gini bang, sebenarnya bukan lagi nampak yang puncaknya itu bukan lagi banyak, tetapi sudah melampaui lah. Maksudnya ini
kata penulis utama studi tersebut, Martin Wazlawik, dalam sebuah konferensi pers mengkritik gereja karena menangani kasus dengan sangat reaktif. Lalu di sini dituliskan, laporan itu mengatakan banyak gereja daerah tidak dapat menyampingkan kemungkinan pemusnahan berkas, Bang. Saya bilang tadi apa? Yang terdeteksi ratusan ribu. Bagaimana dengan yang disembunyikan, Bang? Bagaimana yang anaknya Pemusnahan dibungkam? berkas. Yes. Oh my God. Bahkan banyak dari mereka mengatakan mereka tidak memiliki personel yang cukup untuk meninjau dokumen. Oh Para my korban God. merasa cemas bahwa Ya Allah, ya investigasi Karim. dilakukan terlalu lambat dan terlambat, kata penelitian tersebut. Sementara resiko terhadap kaum muda masih tinggi. Pemimpin 19 juta Protestan di Jerman mengundurkan diri tahun lalu atas tuduhan mengetahui adanya dugaan pelecehan SKS oleh seorang mantan karyawan gereja beberapa tahun Alergi saya dengar sebelumnya. yang kayak gini. Alergi saya dengar yang kayak gini. Langsung saya bersin-bersin. Iya, ini Nggak kita bisa harus saya angkat dengar. selalu memang. Menanggapi laporan tersebut, pejabat kepala gereja Uskup Kristen First mengatakan lembaga itu mengakui kesalahannya, Bang. Jadi mengaku dosa, Bang, tapi ditebus kemudian. Ini mungkin dogma yang berbahaya juga buat peradabannya. Jadi saya kembali ke dogma. Satu, dogma bahwa tidak menikah itu lebih baik menghancurkan anak-anak. Karena kalian yang tidak menikah itu kalian mungkin tidak memiliki istri untuk menyalurkan sperma kalian. Ingat, tapi anak orang yang kalian jadikan korban tempat mencurahkan sperma kalian, ya. Begitu Itu. juga yang anti poligami. Istri dijadikan hiasan di rumah, tapi di luar jajan. La haula wala quwata illa billah. Inilah. Nah, Mana Roh bahkan- Kudus? Mana Roh Betul. Kudus? Mana? Kenapa Roh Kudus tidak masuk ke gereja untuk membantu anak-anak kecil yang tidak berdaya ini? Kenapa harus anak-anak yang jadi korban? Ya. Oh my God. Dan yang mengerikan, Bang, dogma Ya Allah, yang ya berbahaya Karim. juga, Bang. Ya, dogma yang berbahaya juga adalah gini, saya benar-benar terkejut dengan kekerasan mengerikan yang menimpa begitu banyak orang. Katanya dalam sebuah pernyataan dan mengatakan bahwa kekerasan tersebut bahkan meluas hingga ke tempat penitipan anak. Oh my God. Ya. Nah, jadi Oh, no. saya mau kasih satu dogma yang berbahaya, Bang. Ini buat anak-anak dan juga buat TKW dan buat orang-orang yang orang-orang kecil, Bang, ya. Karena Kristen tidak menghentikan perbudakan seperti Nabi Muhammad menghentikan perbudakan. Saya kasih satu doktrin yang sangat berbahaya. Ini saya Gelap, bertanggung jawab. Gelap deh, Ya, gelap. bentar, Bang. Gelap, Saya lagi buka. Saya buka sebuah data yang doktrin ini berbahaya banget buat peradaban karena ini yang bisa jadi menjadi asbab para pelaku kejahatan itu seolah-olah dibela gitu ya, Bang, ya. Itu hamba-hamba, tunduklah kepada majikanmu walaupun majikanmu itu berbuat zolim. Itu 2 Petrus kalau tidak salah. Sebentar saya buka dulu. Teman-teman Oh, ingat, no. kita selalu Gila membawa data. Ya, nih. Saya tunjukkan satu data lagi ya. Saya Dan jadi flu dibuatnya ini berita. Iya, ini mengerikan sekali. Nah, bentar Bang, sebentar ya. Saya ini handphone agak lemot sedikit. Ini ada Fandi, kita sapa dulu. Assalamualaikum Fandi. Waalaikumsalam, insya Allah ya ahli jannah. Amin. Amin. Oh my God. Ya. Ini jadi materi-materinya pedis ini. Oh, ini materi yang harus Oh. kita angkat terus, Bang. Ini harus kita angkat terus. 330 Bentar ini, saya tutup bentar. ribu. 330.000. Oh my God. Pastor Cerap. 330.000 pendeta Cerap. Gila. Anak-anak kecil. Oh, yes. No. Ajaran Nah, sinting. Gila benar Ini, nih Bang, agama. yang saya bilang dogma yang berbahaya buat para TKW kalau dia Kristen, Bang. Hah. Nih. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Jadi mereka Oh para my budak-budak, God. Bang, para TKW-TKW kalau dia Kristen, Bang. Seandainya ada saudara kita orang Kristen menjadi TKW di luar negeri, kalau di tusbol depan belakang nggak boleh berontak, Bang. Karena penderitaan Oh. itu kasih karunia nih. Pendeta Sebab adalah Cerap, men. ya. Ini Gila. Bang, ini Bang alasannya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Jadi penderitaan itu kasih karunia, Bang. Ini dogma yang mengerikan, Bang, untuk para TKW. Gila ini. Gila. Saya izin dulu, mau wudhu dulu, mau sholat dulu. Stres kepala saya ini. Gila saya lihat ini kelakuan agamanya ini. Stres saya. Silakan dilanjut dulu.
Oke. Aduh, gila, Ya, gila, gila. unik Silakan, tadi Bang yang Ucok. saya minta belum ditunjukin. Saya iya, yang- terpaksa buka ini. Buka, Bang Jadi yang Ucok. punya Roh Kudus itu kawan-kawan, yang mengaku punya Roh Kudus. Ini dia kawan-kawan nih. Ini dia. Kebaca. 3.200. Ini yang my punya God. Roh Kudus. Baca ya, baca. Ini yang punya Roh Kudus, ya. Lecehkan anak, luar biasa ya, keren sekali. Ini yang berlaku Diulang dulu. selama bertahun-tahun nih. Ini nih, Bang. 3.200 imam. Pakai kata imam pula tuh si Imam. benjol. Imam. Gila. Luar biasa. Kita nggak usah baca isinya, Bang. 3.200 pendiri gereja atau itu pemimpin gereja, jangan imam. Gila, dasar manusia kampret. Iya. Apa Salah itu? satu Apa itu? pelakunya, Bang. Saya buka. Salah satu pelakunya yang mengaku dia mengakui salah satu pelakunya ya. Ini nih. Seorang kardinal Katolik nih ya. Ini yang mengaku. Ini ya. Kawan-kawan nih, ini. Kardinal Kanyoli Prancis akui pelecehan seksual 35 tahun. Ini. Apa enggak bonyok burungnya itu? Berhenti dari pelayanan gereja. La haula wala quwata illa billah. Udah? Nah, Ini orangnya. Mama gayanya Masih hidup. Masih Bang, masih hidup. Burungnya itu sudah disemen, kena hancur. Oh mama. Pantas Bang, di Eropa kan pusat pasar Viagra ini kalau nggak silap saya Bang, memang untuk 35.000 orang 3.200 imam tadi itulah mungkin itu ya. Oh lala. Viagra itu mungkin itu. Ya. Astaga. Itu mungkin makanya kenapa dilegalkan lagi bete, karena mereka sudah bosan dengan perempuan. Jadi dia pakai lagi yang model baru, jadi dilegalkan Ya. juga untuk itu. Oh, pastor cerot ke Blampet. Ini Pendeta yang cerot dan centili. ini Bang korbannya yang dia akui salah satu Bang ya. Ini salah satu aja yang dia akui tadi itu. Nah, remaja putri berusia 14 tahun, luar biasa. Oh, Ya. pastor cerot ke Blampet centili. Ya, perilaku saya telah menyebabkan konsekuensi serius dan berkepanjangan Oh my God. bagi orang-orang ini. Bayangkan, tadi apa kata Uniripa? Pelaku yang korban itu cenderung akan apa Uni? Menjadi predator atau berpotensi Iya. untuk Oh my God. Ya, menjadi ini predator. benar-benar agama cerot. Agama cerot ini agama cerot. Lanjut Unik. Aduh, izin dulu, saya mau wuduk dulu ini ya. saya. Monggo Ah, ya. Juma. Bisa Silakan, saya silakan. dijadikan moderator, saya pantau yang di bawah typingan ini kan enggak, supaya jangan ada hujatan, saya bisukan aja. Bentar. Di tap-tap ya teman-teman, di tap-tap sampainya lebih dari 1 juta yang nonton supaya tahu bahwa ternyata agama sebelah itu agama cerot. Nah, Saya kalau ibadah dulu. ya silakan Mau Bang Zuma. perbaiki hati saya dulu ini. Saya juga habis abang nanti saya gantian juga sholat ya, saya juga harus beristighfar banyak-banyak ini karena hati saya marah besar Bang, karena saya sebagai seorang ibu punya anak tuh kepikiran bagaimana anak-anak kita nanti akan menjadi korban apa yang dirasakan oleh orang tuanya, anaknya dipakai oleh orang-orang yang mengaku mewakili Tuhan di dunia ini. Nah, teman-teman tahu tidak, ada satu saat sekarang ini isu yang diangkat oleh publik itu terkait tentang, saya kan sebut saja, kita juga harus objektif ya. Saya adalah orang yang sangat dekat dengan pemilik satu pondok pesantren yang beberapa hari lalu tuh viral dikatakan melakukan pencabulan terhadap beberapa anak. Dan di media itu dikatakan 40 anak. Ternyata saya bertemu langsung dengan pemilik pondok pesantren tersebut karena saya dekat dengan orangnya. Dan bukti-bukti yang telah ditemukan hanya 2 orang dan itu pun
tidak terjadi bertahun-tahun, tetapi karena adanya orang-orang yang baru masuk ke pondok pesantren ini menjadi guru. Nah, saya menghimbau kepada seluruh yayasan yayasan lembaga Islam. Kalau hendak menjadikan seseorang guru, perhatikan kondisi psikologis dan sosialnya, apakah dia seorang lagi bete. Kita tidak mendiskriminasi orang lagi bete, karena pelaku yang ada di pondok pesantren itu rata-rata didominasi oleh orang-orang yang kecenderungan seksualnya menyimpang. Ingat, saya orang yang bisa bicara menggunakan data valid dari bahkan pemilik pondok pesantren tersebut. Saya langsung, bahkan saya mendatangi, karena itu ada di daerah saya, Sumatera Barat ya. Saya bahkan ngobrol langsung, meminta ini langsung kepada beliau ya. Dan ini pun sudah ada secara dokumen-dokumen tertulis bahwa memang ternyata tidak seheboh yang di media massa dikatakan sampai 40 orang. Yang 40 itu hanya diduga, tapi yang jelas tidak sampai 40. Dan bahkan pelakunya ya, tante saya, kakak-kakak saya sekolah di pondok pesantren tersebut. Saya teleponin satu-satu, saya tanyain, pernah tidak seumur tante sekolah di pondok pesantren tersebut ada indikasi para ustadz di situ melakukan kekerasan seksual? Mereka menjawab serentak tidak. Bahkan lulusan dari sana banyak yang menjadi orang-orang hebat di Indonesia. Maka saya katakan, kalau ini baru bisa dibilang oknum. Kenapa? Karena munculnya orang yang baru mengajar di sekolah ini, barulah dia yang melakukan kekerasan seksual. Dan ternyata setelah diselidiki, kecenderungan seksualnya adalah LGBT. Saya nggak bisa bilang secara lengkap di sini, lagi LGBT itu sensitif banget ya. Nah, jadi kalau ada oten-oten yang mengatakan santri, saya telusuri. Kenapa? Karena saya orang yang tidak percaya begitu saja dengan informasi di media sosial. Tapi perkara ribuan orang ini yang ada di Eropa, gereja Katolik itu bukan menjadi rahasia lagi, tapi itu sudah menjadi publik. Sudah semua yayasan lembaga independen mereka berusaha untuk mengungkap pencabulan yang bahkan dimusnahkan dokumennya, disembunyikan oleh pihak gereja baik Katolik ataupun Protestan. Nah, jadi kalau kalian punya berita yang bisa mengimbangi berita di kitab di yang saya tampilkan tadi, maka saya bisa bilang bahwa kalau begitu agama Islam juga salah. Asal jangan kalian imbangi seluruhnya. Gini aja deh, saya tantang kalian begini. Di situ ada 330.000 korban. Tadi Bang Ucok tunjukkan berapa Bang Ucok ribuan pelaku. 3.200. Ya, saya minta kalian tunjukkan ada satu lembaga pesantren yang mana puluhan ustadznya mencabuli ratusan, gak usah sampai ribuan ya. Kalau di yang perbandingan kalian pelakunya ratusan ribu, korbannya ratusan ribu, saya hanya minta penyeimbang kalian tunjukkan data satu pondok pesantren, dan itu dilakukan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, terjadi pencabulan secara merata dengan nominal, tidak perlu sampai ratusan ribu. Saya minta cuman puluhan ulama atau ustadz di satu pondok pesantren melakukan aksi tak terpuji kepada ratusan santri. Saya minta data. Imbangi data yang saya kasih. Bahkan saya tidak minta imbangi. Saya minta kalian minimal 30% pencapaian data yang bisa kalian tunjukkan, menunjukkan bahwa agama kami ajarannya tidak benar, bahwa kami bukan oknum. Ya, silahkan saya tunggu kalian untuk menunjukkan data-data bahwa ada di pondok pesantren di Indonesia ini yang mana pelakunya itu lebih dari 3 orang ustadznya dalam satu pondok pesantren ya. Pelakunya itu puluhan orang, korbannya ratusan. Silahkan, saya beli data itu. Saya butuh data itu, saya beli. Saya beli hari ini 500.000. Saya beli data itu satu pondok pesantren dan itu dilakukan bertahun-tahun. Ingat ya, pertama adalah jumlah korban. Yang kedua jumlah pelaku, yang ketiga durasi waktu perilaku ini.
Karena itu terjadi di kalian, di Katolik, di Protestan. Pertama jumlah pelakunya ratusan ribu, jumlah korbannya ratusan ribu didominasi oleh anak-anak. Kedua pelakunya itu ratusan ribu juga didominasi oleh pastor. Yang ketiga dilakukan dalam durasi yang lama. Ya, oke. Saya sapa yang sudah masuk, sabar. Andi sabar. Izinkan saya sebagai moderator ya. Iya, saya akan izinkan Anda. Andi, kamu boleh berbicara. Kami diam, seluruh umat Islam yang ada di Komal ini, termasuk saya akan diam. Asal kamu bisa bicara seperti manusia, bukan seperti hewan. Saya tidak butuh sikap saya tidak butuh gonggongan kalian. Saya butuh data, ya. Andi J, tunjukkan kalau kalian Kristen, bawa roh kebijaksanaan kalian, bawa roh ketenangan kalian. Kenapa kami justru lebih tenang daripada kalian? Kenapa kami justru lebih bijaksana daripada kalian? Kita minta data. Saya besarkan Anda, tunjukkan data baru bicara. Oke? Saya khawatir anak-anak yang dalam foto itu menjadi korban di gereja, brother. Anak-anak di foto itu tidak menutup kemungkinan bisa menjadi korban sodokan dari para pastor dan pendeta. Silakan buka data. Iya, buka data. Saya minta buka data. Buka data, brother. Buka. Hantu belau, buka data. Buka data. Bodoh. Enggak apa-apa, orang ODGJ mengatakan saya bodoh, tak masalah. Tunjukkan datamu. Makanya Saya minta, jadilah kalian manusia. Kenapa kalian selalu menjadi, kenapa menggonggong? Apa masalahnya kamu? Anak-anakmu yang dua itu bisa menjadi korban sodokan sperma dari para pastor dan juga pendeta. iya. Iya, mana data pesantrennya? Coba. Mana data pesantren? Minta. Bertakia kau, tanya aku. Minta data. Oke, dusta itu datang dari rasulmu. Ya, saya katakan kami ya beda takia dengan dusta sengaja. Tunjukkan data. Bisa? Gini kalian ini. Gini kalian. Beginilah kalian keanjing-anjingan. Kalian itu pasti jadi binatang di Komal ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Allah mengatakan bahwa menyeru kepada kaum kafir itu sama saja seperti berteriak kepada hewan ternak. Summum bukmum umyum faum la yarji'un. Ya. Kalian naik ke sini ini hanya menunjukkan tantrumnya kalian. Kalian menangis, meronta, meraung di Komal kami. Kalian berteriak di Komal-Komal kami umat Islam. Padahal Komal-Komal kami umat Islam selalu menuntut kalian membawa bukti ketika naik ke atas. Komal-Komal Islam selalu membuka diri untuk menyambut kalian wahai kaum Kristen, terkhusus Kristen, untuk berbicara pakai data. Halo, selamat siang, Kak. Oke, selamat siang FFU Zole. Saya sapa saudara kita. Silakan perkenalkan diri Anda, brother. Jadilah manusia di sini. Jangan ikuti saudara-saudara Anda yang lain yang menggonggong yang tidak bisa kami hadapi. Silakan. Iya, oke, siap, Kak. Saya Kristen. Saya juga sedang apa sih namanya, suka belajar yang namanya apologet baik itu agama apa. Ya, ambil baiknya aja. Jadi kalau kakak dan saudara-saudara yang ada di Komal ini mau berbicara data, pesan aja sih, biar saling membuka wawasan aja. Tolong undang apologet Kristen juga yang bisa. Oke. Berdasarkan Saya paham. data-data Saya langsung potong. Saya langsung potong sebentar. Kak Agatha, biar sama-sama memberikan. Ya. Saya bahkan berani kemarin salah satu netizen saya ya bernama akun Oklim membayar 5 juta bagi kalian yang mampu mempertemukan saya dengan Agatha. Bahkan jumlah 5 juta itu bisa naik dari netizen budiman saya yang akan memberikan hartanya demi terjadinya diskusi antara saya dan Agatha. Dengan catatan, satu ya, Agatha berani diskusi dengan saya. Kedua,
Agatha berani untuk meletakkan moderator yang yang tidak subjektif tapi yang objektif. Oke, kita ambil bukan dari Islam, dari Kristen. Saya bisa panggilkan Bang Billy Yahudi menjadi moderator asal tuh Bang John P menambahkan 2 juta. Anda lihat di bawah ya, perhatikan umat Islam ya, perhatikan umat Islam. Umat Islam itu tidak meminta biaya untuk diskusi dengan kalian seperti yang dilakukan umat Kristen yang minta 200 juta untuk diskusi dengan kami. Dengar ya. Bang John P menambahkan 2 juta, sudah 7 juta. Kemarin Pak Oklim 5 juta dari dia, 2 juta dari Bang John P. Kami umat Islam bahkan sudi membayar kalian untuk diskusi dengan kami. Sementara kalian rata-rata minta apa? Minta uang 200 juta. Tuh, ada lagi yang menambahkan. Anda dengar tuh. Saya tambah nih ya akun-akun yang berwarna hijau yang ada jelas itu ya, saya sebutkan ya. Salahuddin Al-Ayubi saya 1 juta. Ingat, berarti sudah berapa? 8 juta. Bayangkan, Zinadin mengatakan 1 juta. Ya, udah 8 juta. Ini untuk siapa? Bukan untuk saya, brother. Tapi untuk kalian yang mampu mempertemukan saya dengan Agatha dan membiarkan saya minimal 15 menit saja duduk dengan Agatha dengan tema kedudukan perempuan dalam Kristen dan kedudukan perempuan dalam Islam. Atau tema yang paling dikuasai Agatha apa? Tritunggal dengan tauhid, ketuhanan. Jadi kami umat Islam, kami adalah umat yang rela membayar kalian untuk diskusi dengan kami. Tapi tidak mungkin kami bayar orang-orang seperti RK kemarin itu yang dikatakan oleh Lina Wijaya 200 juta. Daripada kami membayar kalian diskusi 200 juta, kalian bukan pendeta, lebih baik kami sumbangkan uang 200 juta itu kepada anak-anak yatim yang ada di kalangan kami umat Islam. Cuma 10 juta. Tuh. Boleh Jadi ngomong, Kak? ya, silakan. Enggak, sebentar, Lefu. Saya paham. Kalau Anda ingin para apologet kalian itu menunjukkan wawasan ilmunya di hadapan kami, tolong kalian bukakan Komal, undang kami, dan pastikan kami tidak di-kick sembarangan di Komal kalian. Bang Zuma kasih 10 juta, itu pasti akan kalian dapatkan kalau kalian mampu membiarkan saya 15 menit membahas tentang wanita antara Kristen dan Islam dengan Agatha. Ya, saya rela kapanpun dia bisa. Silakan, brother. Halo. Jadi untuk teman-teman Kristen yang masih belajar, tolong jangan sembarangan naik Komal orang, biar nanti kalian itu jangan jadi bulan-bulanan orang. Itu aja sih pesan saya untuk teman-teman Kristen. Jadi kalau pemahaman kalian masih kurang, jangan sembarangan naik Komal-Komal yang nantinya kalian tidak bisa bertanggungjawabkan. Itu aja sih, Kak. Sekian dan terima kasih. Mungkin ke Lefu saya akan sampaikan fakta-fakta menarik. Mungkin Anda baru menyimak dialektika lintas iman ini ya. Dengar ya saudaraku, perhatikan typingan di bawah. Anda masih melihat betapa banyaknya giroh umat Islam ingin menyaksikan kami para debater ini untuk berduduk bersama dengan apologet kalian yang kalian rasa andalan kalian, baik itu Agatha, baik itu Joseph. Tapi dengan catatan, 1, tema ditentukan, moderator harus yang objektif. Yang ketiga, jangan turunkan para pendebat dalam durasi minimal 15 menit. Ya, bahkan brother, kami kalau seandainya 200 juta itu yang kami dapatkan adalah pendeta kalian, saya pastikan umat Islam akan mampu membayar itu. Ya, masalahnya yang nggak kami terima 200 juta dapatnya RK yang udah bonyok berkali-kali sama saya dan sama Yonatan Nandar. Oke, ya udah, ya udah Kak, gitu. itu aja sih, tetap berapologet yang baik aja. Oh ya, kalau saya jelas, oke. Kalau saya jelas, saya membuka Komal itu untuk menunggu para petinggi-petinggi Kristen yang akademis, berilmu pengetahuan untuk naik ke Komal saya. Bahkan ketika saya prolog pertama sekali di Komal saya, yang mampu membantah argumen saya langsung 500.000. Ya, yang bisa membantah dengan data argumen saya langsung 500.000. Itu saya loh. Itu uang jajan saya loh, uang jajan saya yang diberikan sama bapak-bapak saya loh, ya. Apalagi kalau seandainya kalian menghadirkan pendeta di Komal kami, berapa? Para Abdurrahman bin Auf yang ada di 1,1 netizen ini, saya pastikan 1 juta itu bagi mereka kecil untuk menyaksikan pertarungan dalam ranah dialektika lintas iman antara saya, Bang Zuma, ya,
Yonatan Nandar, asal yang maju itu adalah orang-orang yang betul-betul kompeten di agama kalian. Nggak usah hadapi ustadz kami, terlalu tinggi bagi kalian. Hadapi kami sendal-sendal ulama ini, ya. Ini kami. Tapi kalian diskusi dengan kami minta uang. Kalau kami diskusi dengan kalian kasih uang. Ya, gini kami, ini kami loh ya. Dan saya tetap challenge buat kalian yang mampu menghadirkan Agatha atau menyuruh Agatha mengundang saya secara khusus dengan tag Uniriva silahkan naik, takkan diturunkan selama 15 menit. Ya, saya akan naik ke komalnya si Agatha demi Allah. Ya, saya open cam. Ya, demi Allah, saya adalah orang yang sangat bahagia menghadapi Agatha yang konon katanya adalah apologet kalian yang punya ilmu. Tidak usah jauh-jauh, saya bahas tema yang sangat-sangat simpel. Saya mau Agatha menjelaskan apa beda Tuhan dan manusia. Itu dulu. Ya, itu saja dulu, nggak usah jauh-jauh. Nggak perlu saya tanya, apakah kelamin Yesus adalah Tuhan? Nggak perlu. Ya, cukup saya mau Agatha mempresentasikan definisi manusia dan Tuhan dan perbedaannya apa. Simple. Nah, gitu ya. Jadi umat Kristen yang naik ke atas, tugas kalian itu ada 3. Ya, pertama, kalau kalian adalah orang awam, kalian belajar kepada kami. Bukan hanya belajar Al-Quran, kami akan mengajarkan kalian Bible kalian, karena kami pembaca Bible kalian. Mau kalian bahas bahasa asli, oke, saya belajar bahasa Ibrani. Ya, kalau kalian ingin menjadi pendiskusi, tunjuk satu tema yang paling kalian kuasai, kami ikut kalian. Apa tema yang kalian mau? Kalau kalian lebih hebat daripada kami, ketika mampu membantah dengan data 500.000 langsung ditransfer. Gini kami. Ini kami umat Islam loh, ya. Tapi masalahnya kalian sanggup nggak, bos? Yang gitu. Gitu. Ya, lanjut yang lain, Bang Ucok dan Fandi, sebelum Bang Zuma hadir kembali bersama kita. Ya, itu tadi kan yang kejang ya, yang selalu mengandalkan Agatha yang nggak ada apa-apanya ya. Yang kemarin mewek-mewek nangis itu, ya kan, merengek-rengek karena menghujat Islam dia ketahuan kan gitu. Ketangkap basah, dan kelakuan itu masih terus sampai sekarang. Dan taunya yang kalian banggakan itu ya semuanya pada umumnya rata-rata seperti itu. Kerjanya pakai hadis palsu atau mempelesetkan Al-Quran seperti ya sama yang lain-lain seperti itu saya kira. Jadi nggak usah lah kalian apa ya gitu. Memang dasarnya memang seperti itu. Ya itu tadi berapa? 3.200 itu. 3.200 itu bukan jemaatnya, tetapi apa coba, imam pula dibilangnya tadi. Itu contoh itu kawan-kawan. Itu bagus sekali, luar biasa itu, sakti itu. Dan itu dilakukan mereka bertahun-tahun, ya itu fakta. Dan sudah Uniripa tunjukkan tadi. Memang ada ayatnya ternyata kan gitu kan, luar biasa ya. Hati-hatilah kawan-kawan kalau baca Bible tuh. Ya makanya saya pernah mendengarkan teman kita ya, salah satu apologet, kenapa Bible tuh nggak boleh dibaca pakai toa katanya. Ya itu tadi, karena bisa banyak yang berdiri katanya, bahaya. Itu jadi itu yang mau kalian andalkan. Kami nggak perlu harus mempelesetkan isi Bible untuk menghujat, tidak, karena kalian memang seperti itu isinya. Kalian aja kan nggak pernah baca Bible kalian, makanya jangan diketekin. Baca ya, ikro, bacalah kawan-kawan ya, gunakan akalmu ya. Apalah takilun, apalah tatafakkarun. Jadi miris lihat kalian yang memang terkungkung dengan doktrin ya. Coba bicara ke hatimu sendiri, lepaskan doktrinnya itu. Jadi percuma kamu kejang-kejang, dan itu fakta. Apa yang ditunjukkan sama Uniripa yang tadi di awal dari tunjukin Bang Juma ya, faktanya memang begitu. Anak sama ayah loh ya, memperkodok itu tadi. Itu yang ditunjukin, memang itu fakta dan itu belum lama terjadi. Nah, ini pelakunya siapa? Kan orangnya memang yang punya gereja, kira-kira begitu ya. Kita bilanglah pendeta kan gitu dengan anaknya. Jadi kalian kok selalu menuduh ajaran apa poligami ini dan sebagainya. Kami tidak disuruh berpoligami, tapi kami diberi aturan kalau mau poligami. Tidak disuruh poligami lah, tidak begitu.
Tapi kalian ya kan, marilah kita sampai pagi karena kan itu coba. Nggak enak saya bacanya, unik kalau saya baca lengkap itu. Jadi Malu kita mengatakannya ya Bang. iya, gitu. Jadi ya bagaimanapun kawan-kawan, ya saran saya sih, kebanyakan kalian itu memang sangat sedikit menggunakan akal, karena ketika menggunakan akal, lihat semalam apa yang terjadi. Laskar Kristus dari NTT bersahadat, ya. Lihat, itu faktanya. Ketika akalnya berfungsi, ketika dia melepas doktrin, mungkin nggak Tuhan itu anaknya Maria gitu, manusia gitu kan? Enggak. Ini akal yang dipakai gitu. Lalu kalian dengan segala subuhatnya berusaha mengaburkan berusaha mengaburkan yang memang orang masih punya akal sehingga tidak lagi berakal. Itu yang kalian usahakan tuh, sehingga dengan cara apa? Mempelesetkan ya Al-Quran, hadis dan sebagainya, dan itu faktanya ya. Saya tadi pagi aja nyimak itu Cak Tahta coba membahas satu ayat, ini anak bahasa Indonesianya kok nggak apa ya, mungkin waktu SD ini pas bahasa Indonesia di pagar aja, di kantin kali duduk-duduk nggak masuk gitu. Siapa Bang? Itu tadi pagi itu ada yang sama Cak Tahta. Ketawa saya nengoknya, itu masalahnya yang dibawa jadi ayat. wajar Bang Cok, teman-teman Kristen kita ini, mereka itu harus melemparkan tuduhan-tuduhan kepada agama Islam dengan membawa isu yang tidak menjadi isu di zaman Rasulullah, karena mereka tidak belajar antropologi ya. Dan tetapi realitas konkret yang nampak secara sejarah, justru kekejian itu muncul dari pusat keagamaan mereka sendiri, seperti Vatikan dan juga Yerusalem. Oke, di sini sudah ada 2 akun yang baru naik ya. Ada Chaniago, saya sapa dulu. Chaniago, kalau dari namanya saya lihat ini orang Sumatera Barat. Sebelum saya ke kebenaran, saya sapa dulu. Chaniago, sebelum Zuma monitor, saya sapa dulu. Halo. Muslim atau non Muslim Bang Chaniago, karena nama bisa jadi Minang ya, tapi kadang-kadang tahu sendiri. Chaniago, dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Simak orang dulu, Sumatera Mbak. Barat, betul? Iya, campuran Palembang Sumbar. Oke, ada yang mau disampaikan, silakan Bang. Selamat datang di Saya nyimak bentar, diskusi. Saya nyimak dulu Mbak Kalau Dipa ya. nyimak Saya dibawa nyimak dulu bentar aja ya. ya Bang, biar kita Siap, perintah, biarkan perintah. kita letakkan slot-slot Siap. kosong. Oke, izin saya turunkan. Teman-teman Muslim, kalau menyimak izin di bawah saja ya. Biarkan Komal ini tempat kita berdialektika, di mana yang naik adalah mereka-mereka yang punya kapasitas untuk bernarasi secara pengalaman ataupun secara akademis, dan mereka-mereka yang memiliki hujah-hujah yang bisa dilontarkan untuk edukasi di publik. Ini ada kebenaran nih. Halo kebenaran. Ya, selamat siang. Ya, siang. Seperti yang Anda ketahui ya, bahwa Komal Unirifa dan Komal sahabat Bang Zuma dan Komal Fandi Ahmad itu kurang lebih hampir sama. Kalian yang awam silakan bertanya, kalau kalian ingin punya ilmu ya silahkan kita diskusikan satu tema. Tapi tema kali ini yang kita angkat adalah agama cerot kedok kasih, itu tanda tanya. Nah, kita buka data-data di mana ada ribuan kasus dan menyeluruh merata di berbagai wilayah di seluruh Eropa, dan juga tidak menutup kemungkinan di Asia, ada Jepang, Korea dan juga Indonesia, di mana korban secara kuantiti itu jumlahnya di luar nurul, membuat kita herman dan sangat tidak bisa ditoleransi lagi ya, yaitu ratusan ribu korban jiwa anak-anak dari ratusan ribu pelaku yang adalah pastor atau petinggi gereja, dan itu dilakukan di gereja. Yang selanjutnya adalah peristiwa ini dilakukan bertahun-tahun. Pertanyaan yang kita ajukan kemudian adalah, di mana letak Roh Kudus umat Kristiani yang mengaku sebagai Kristen? Apakah layak ini dikatakan oknum? Nah, ini adalah tema-tema yang harus kita ajukan. Dan Anda sebagai orang Kristen siap, silakan berikan data, tunjukkan penyeimbangnya, atau berikan alasan bagaimana agama Anda bisa seperti ini. Silakan, kebenaran. Iya, ya, ya.
ketika Anda mengatakan bahwa itu bukan oknum, itu sebenarnya kita harus melihat lagi ke dalam Bible ya, Biblos. Apakah di dalam Biblos memang ada dibenarkan setelah kita mengimani kekristenan, kita boleh sesuka hati kita mengembar nafsu. Malahan di situ dijelaskan bahwa satu orang hanya boleh menikahi satu orang wanita. Bahkan Nah, ketika ayatnya. Ayat berapa itu? Aduh, saya satu apa nih? Satu apa namanya? Aduh, Satu Bang, abang sudah kayak baru masuk ke komal diskusi aja ya. Tahu kan kalau kami ini ndak butuh asumsi liar kalian, kami ndak butuh itu, kami butuh dalil kitab suci kalian loh. Ini saya Ayolah, nama bernarasi kebenaran berdasarkan itu tahu dalil. nggak? Definisi kebenaran tahu nggak? Kebenaran Iya, itu tahu. adalah adanya realitas dari klaim. Iya, ini kan Paham saya ya? berdasarkan realitas nih. Ya Iya. mana? Saya minta datanya, bukan asumsi liar Anda. Asumsi doktrin itu siapapun boleh bilang, seperti ada Ibu V yang mengatakan saya hamil anak Yesus. Itu klaim. Ada Paulus katakan dia itu dipanggil Yesus. Itu klaim. Maka realitasnya akan ditunjukkan dari buah perbuatannya. Itu kata kalian. Maka kami bertanya, kemudian mana bukti kalau memang di ajaran kalian itu boleh hanya disuruh menikah dengan satu istri? Justru saya ingin tanya, larangan berpoligami itu mana datanya? Ya, bahkan kalau Anda betul-betul mampu mengimbangi secara kognitif materi yang saya bawa, Anda harus bawa dalil yang lebih kuat. Apa itu? Kata Paulus, lebih baik tidak kawin. Justru ini yang menjadi polemik di gereja Katolik. Tidak kawinnya para pendeta, spermanya yang membludak itu harus dicerotkan kemana-mana. Ujung-ujungnya ke anak-anak yang tidak berdaya. Ini gara-gara doktrin bahwa sperma itu nggak perlu dicerotkan. Punya istri enggak, tapi sperma nggak bisa ditahan, dicerotkan. Ya, jadi doktrin itu menantang naturnya manusia. Bagaimana ada doktrin di mana diperintahkan laki-laki tidak kawin? Karena Tuhan dan Paulus tidak kawin, kalian ikuti, tiba-tiba yang spermanya dimuncratkan ke anak-anak. Gini loh, kenapa nggak kalian telan sendiri? Kenapa kalian nggak suruh pendeta kalian telan sendiri itu spermanya? Cerotkan ke muncungnya. Hah? Kenapa harus anak orang yang diembat, dijadikan tempat wadah penampungan sperma para pendeta? Jadi nggak usah di gereja jangan dulu. bilang, jangan bawa Di ajaran pesantren kawin ini sendiri. satu. Nih saya kasih kamu Matius 19 ya. Nih, saya kasih kamu data bahwa lebih baik tidak kawin dalam ajaran kamu ya. Iya, Nih betul. gara-gara ini nih, Saya nggak lebih paham, baik tidak Bang. kawin. Gara-gara ajaran lebih baik tidak kawin, para pendeta yang punya sperma, ya, yang makan babi setiap hari, spermanya dicerotkan ke anak orang yang bukan istrinya. Itu realitas konkret, bro. Ya. Kalau soal itu di gereja, di agama manapun ada kasus ya. Di pesantren juga banyak loh. Bukan hanya di masalah di kepastoran atau di pendeta. Di pesantren juga banyak. Apa Anda nggak melihat itu? Jadi apakah dengan melihat Makanya dari tadi saya minta data penyeimbang. Kalau yang data saya tunjukkan itu ratusan ribu korban, ratusan ribu pelaku bertahun-tahun terjadi, dan itu data yang terungkap, hanya yang terdokumentasi. Bagaimana dengan yang disembunyikan, yang dilenyapkan, dihancurkan, dihindari? Ya, pasti lebih banyak daripada itu bisa jadi, ya. Nah, kalau Anda bilang, bagaimana kalau di pesantren? Makanya dari tadi saya men-challenge kalian. Challenge saya adalah tunjukkan data korban banyak dan pelaku banyak di pesantren. Di sini azan. Bang Ucu ambil alih, Fandi Ahmad ambil alih. Saya mau mendengarkan azan dan lanjut sholat zuhur. Lanjut. Bang Suma sudah monitor, Bang Suma. Bang Suma sudah monitor. Bang Ucok aja ya, Bang Ucok. Silakan Bang Ucok. Lagi ada ini kesibukan, lanjut dulu. Baik, silakan ya teman-teman Kristen, kalau mau naik kirim permintaan, typing di bawah saya Kristen Bang biar dinaikkan. Oke. Kebohongan kalau brother Anda bisa tunjukkan data, mungkin bisa mundur dengan terhormat supaya selanjutnya mungkin ada teman-teman Kristen yang bisa bantu menunjukkan data-data yang memang frekuensi Andi ini nggak pernah berubah ya dari dulu sifatnya. mending sadar diri brother, daripada hanya datang membawa cita-cita, angan-angan, mimpi dan halusinasi. Lebih baik sadar diri gitu brother.
Ini Bang Makmur Sinuraya ya? Iya Bang Makmur. Bang Ya, Sinuraya. mute-nya dulu Bang Makmur, silakan dibuka mute-nya Bang Makmur, Kristen atau Muslim. Monitor Bang Makmur. Silakan Bang Makmur. Ya, sekelas pendeta saja ya, kebohongan. Kalau pendeta itu naik di komal kita, kalau mereka tidak mampu menunjukkan data atau tidak bisa menunjukkan literasi, mereka itu lebih memilih diam daripada kita angan-angan mimpi dan halusinasi seperti itu. Tadi sebenarnya Anda semua kan hanya bernarasi, nggak berdasarkan data. Sekarang coba Anda tunjukkan di Alkitab itu di mana disuruh mengawini, mengumbar nafsu. Kalau memang Ada. 2 Samuel pasal 12 ayat 11, Tuhan Anda sendiri memberikan bini-bini orang kepada Daud. Itu adalah perintah. Hosea pasal 1 ayat 2, di mana Hosea diperintahkan bersundal, menghasilkan anak-anak sundal. Yesaya juga diperintahkan untuk berbugil ria. Coba kamu bayangkan kalau seandainya Mikana hidup sejaman dengan Hosea, Yesaya, lihat burung Yesaya, kamu pikir dia diam gitu? Coba kamu bayangkan ketika Tuhan kamu memerintahkan Yesaya untuk telanjang bulat, ketemu sama Sophie Kuntul, ketemu sama perempuan-perempuan Kristen, apa nggak diisak itu punya Yesaya? Bahaya. Ripa, Anda bernarasi seperti nggak beragama gitu loh. Loh, bayangkan ada laki-laki seorang nabi, ini realitas ya. Seorang nabi pilihan Tuhan berbugil ria jalan-jalan, kamu pikir tidak akan dipeluk sama Yuni? Tidak akan dipeluk sama Mikana, tidak akan dipeluk sama Sophie Kutul, tidak akan dipeluk sama perempuan-perempuan dari kalangan Kristen kalian. Dikejar itu. Bayangkan ketika mereka mengejar laki-laki tidak berbusana itu yang adalah seorang nabi yang diperintahkan Tuhan. Untungnya ya saya tidak sejaman dengan mereka. Kalau ketemu saya nggak boleh di Islam, melihat kemaluannya aja nggak boleh saya. Di Kristen karena dia nabi. Buktinya Tuhan kalian pernah melakukan hal itu apa? Melakukan penelanjangan diri di tiang salib. Burungnya terumbar kemana-mana. Nah untungnya pada waktu Yesus disalib, Mikana nggak di situ. Seandainya Mikana di situ, kamu pikir dia nggak akan pegang itu barang? Belum tentu, brother. Mikana punya birahi, Sophie Kuntul punya birahi. Ya, jadi kalau seandainya wanita-wanita Kristen apologet yang ada di Indonesia dan di luar negeri hadir ketika Yesus disalib tak berbusana, coba saya tanya, sedangkan Maria Magdalena saja mencium kaki Yesus, Yesus nggak telanjang itu, pakai baju dia. Apalagi kalau seandainya ada Tuhan dan manusia yang dikatakan Nabi tak berbusana, kelaminnya tergel-gel, hidup pula lagi, besar lagi nampak. Kalian pikir mereka diam saja itu perempuan-perempuan? Kalau saya iya, saya nggak ngapain gitu. Nauzubillah min dzalik, dosa besar saya. Tuh, karena dalam Islam ada ajarannya, tundukkan pandanganmu. Nah ini ada laki-laki burungnya tergelantungan kemana-mana dan ternyata dia nabi. Wah, jangankan dipegang, dipinjam itu takutnya nanti sama yang lain-lain itu. Ngeri kali. Nggak kebayang saya, brother. Kalau Yesaya melintasi Indonesia, berjalan-jalan di muka bumi, disuruh oleh Tuhan selama 3 tahun, tak berbusana, itu burung gondal-gandul kemana-mana loh. Nggak pakai celana dalam. Mohon maaf nih. Ya kan itu fakta, ada di kitab kalian. Nah tiba-tiba ketemu di hadapan rumah Mikana. Saya tantang Anda. Apakah Anda yakin Mikana akan diam saja melihat nabinya tak berbusana? Sedangkan Carukan aja nggak berbusana depan Mikana, belum tentu Mikana diam. Aduh, kamu pikir Mikana akan au malu, tutup mata. Aduh, saya ini perempuan, brother, apalagi sekelas Tuhan turun nggak berbusana. Aduh, mustahil nggak diapa-apain itu. Ya, ini realitas, brother. Makanya saya katakan, untungnya Yesaya tidak sejaman hidup dengan Mikana, Sophie Katul, perempuan-perempuan yang suka membahas tentang bidadari. Kenapa saya bilang begitu? Mereka selalu bertanya begini, Uni Riva, kalau laki-laki dapat 72 bidadari, kenapa perempuan nggak dapat? Nah, artinya mereka orang-orang yang ingin mendapatkan 72 burung. Nah, jadi ketika ketemu dengan manusia yang disebut nabi, manusia yang disebut Tuhan, burungnya kelihatan ketok, itu bendanya itu nampak, lalu ada di hadapan mereka, lalu kalian pikir mereka akan diam saja begitu? Ya Allah, aduh, nggak mungkin, brother. Jangankan burungnya, saya yakin pasti bahkan paus kemarin ya, paus yang datang kemarin saja, berapa orang yang berebut, menangis, terharu, terbawa suasana ketika mencium tangannya paus. Ini baru mencium tangan paus.
Ya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan hadiah kenang-kenangan dari orang yang adalah nabi atau Tuhan? Ya, minimal sperma lah titipkan sedikit di rahimku. Siapa yang tidak pengen hamil anak nabi, hamil anak Tuhan? Saya tanya, tunjukkan satu wanita yang ketika ada Tuhan dan nabi di hadapannya tak berbusana, lalu ditawarkan titip rahim di rahimmu spermaku, dek. Tunjuk sama aku siapa wanita yang akan menolak itu. Nenek-nenek kiper aja bakalan mau itu. Udahlah, ini adalah realitas konkret ketika membaca kitab suci kalian dan meletakkan kitab suci itu dalam ranah realitas. Apa itu? Ketika ada seorang nabi tidak berbusana, berjalan-jalan, berjumpa dengan jemaatnya yang wanita, apakah yang wanita akan belikan celana dalam? Atau pinjam sebentar itu isi celana dalam? Kita kembalikan kepada wanitanya. Wanita yang tidak terima laki-laki dapat 72 bidadari dan menginginkan 72 burung, maka wanita ini otaknya cabul. Dipastikan wanita inilah yang menginginkan burung. Kalau saya ditanya, Uniripa, mau nggak Uniripa dipakai rame-rame di surga? Loh, jangankan di surga, di dunia saja saya tidak mau dipakai rame-rame. Kenapa? Karena Islam mengharamkan poliandri. Gitu. Ya. Jadi kami begini, oke, saya langsung sholat ya, karena di sini azan sudah selesai. Maaf, kalau kata-kata saya terdengar cabul oleh saudara-saudaraku Kristen dan juga Muslim, maaf, saya keseringan baca Bible. Bible itu bahasanya memang agak sedikit vulgar. Contoh, besundal ada, kelamin ada, buah pelir ada, jama-jama susu ada. Jadi kalau bahasa saya begini, ini bahasa Bible ya, bukan bahasa kotor. Karena di Bible itu bukan termasuk bahasa kotor. Karena bahasa Bible itu, contoh ini, oke lah, kalau gitu saya kasih data ya, sebagai bentuk penghormatan kepada umat Kristiani ya. Saya tunjukkan fakta-fakta menarik, atau saya ajarkan deh cara untuk melihat kata-kata indah dalam Bible. Contoh, kalian punya kan aplikasi Bible yang bisa kalian searching ini. Lihat di tanda ini ya, tanda kayak seperti pencari ini. Klik di sini. Nah, kalian lihat di sini ada kata apa? Oh, saya mau lihat pelir gitu kan. Akan ketemu kita pelir, buah pelir, buah pelir, buah pelir. Kemudian payudara, misalkannya buah dada, misalkannya gitu ya, buah dada, misalkannya kan. Ini maaf ya, buah dada gitu. Di sini ada buah dada, buah dada, buah dada, buah dada, buah dada. Oh, kelamin ya. Ini saya cuman ngasih tahu bahasa Bible itu apa aja ya. Maaf, saya ini orangnya agak jujur kalau bicara nih. Kelamin, 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 banyak kelamin, 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 kelamin. Nah, kemudian apa? Sundal, misalkannya sundal ya. Sundal ini kan perbuatan skidi papap hoba-hoba on the sky ya kan. Sundal, 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 sundal. Ini bukan bahasa kotor ya. Itu ya, nggak perlu diajarin. Semua orang Kristen sudah mengerti Alkitab elektronik. Iya, enggak, saya ngajarin umat Islam, Raymond. Kamu kenapa sih? Ya, saya cuma memberikan sanggahan dari apa yang sudah Ibu katakan tadi. Yang sanggahan yang mana? Sanggahan yang mana? Mengambil sebuah analogi tentang di mana ada kisah tercatat di dalam Alkitab tentang Hosea dan bilang segala burung. Sebenarnya yang kalau saya simak diskusi ibu ini sedang membicarakan perasaan ibu. Kamu bisa melihat perasaan orang. Jadi kalau seandainya Tuhan kamu bicara ada kelamin sebesar punya keledai, berarti itu perasaan Tuhan kamu. Kemudian kan ibu ambil Enggak, tunggu dulu. Oke, saya terima. Enggak, saya terima parameternya, Raymond. Kita adil dong. Nah, oke. Kalau memang kata-kata itu berarti adalah perasaan saya. Kalau ada Tuhan berfirman, marilah menceritakan bahwa wanita mengatakan marilah kita memuaskan birahi, berarti ini perasaan Tuhanmu yang lagi sange. Aduh, kamu memang susah kalau mempunyai pemikiran yang dangkal. Intinya setiap yang didiskusikan akan menimbulkan sesuatu. Kamu yang bilang barusan. Loh, ini loh brother, kamu bilang kalau ada kamu Ripa, kamu bicara seperti itu karena mewakili perasaan kamu. Oh, berarti oke lah, saya terima. Tadi Bapak yang bilang satu istri kan. Jadi saya kasih ayatnya. Tunggu dulu. Jangan bahas satu istri dulu, bahas perasaan dulu. Sebentar Raymond, bahas perasaan dulu. Kan kamu bilang gini, kalau ada Ripa
Ripa, yang saya lihat kau bicara-bicara begitu, Oke. artinya perasaan Saya kau yang jelaskan. sedang birahi Ya, kan saya- gitu. ya, saya jelaskan. Iya, Dengar ya, Bu. bentar dulu. Kita kasih Ibu parameter bilang dulu. kalau Allah berfirman kan tentang perasaan. Jadi saya mau sanggai dulu yang ibu bilang. enggak, kita enggak bawa Dengar perasaan dulu. sebenarnya. Kau yang sok tahu perasaanku ya. Kau bilang Dengar begini, dulu. Ripa bahas itu Kalau artinya Allah Ripa sedang berfirman, apa sih? Ini orang nggak ngerti ya. Dia bilang begini ya guys. Dia ditampol sendiri loh. Kata dia gini. Kalau saya bicara begitu, artinya saya sedang membawa perasaan saya. Berarti saya yang sedang birahi. Loh, kalau begitu ketika ada Tuhan berfirman, menceritakan tentang marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, menceritakan tentang orang lain yang birahi, berarti Tuhan lagi birahi gitu. Itu parameter kau loh. Bantah dulu itu. Kalau diskusi itu poinnya tuh dapat. Jadi klaim dan statement kalian itu ada tanggung jawabnya, konsekuensinya ada. Jadi kalau ada orang yang menceritakan pencabulan di mana-mana, otak orang itu mesum karena selalu membahas bidadari, itu fakta. Lalu kau bilang, oh berarti kau adalah orang yang mesum sendiri, Ripa. Oh ya udah, aku terima tuduhanmu, nggak apa-apa. Asal kau jujur, ikuti juga aturanmu. Kalau ada Tuhan yang memfirmankan tutorial, apakah Tuhan itu sedang birahi? Pertanyaannya begitu. Kalau ada Tuhan menceritakan tutorial sikidi papap hoba-hoba on the sky au 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 au, apakah dia birahi? Kau jawab sudah aku sholat. Andi, ambil alih. Siap. Oke, silakan Bro Raymond. Ada yang mau disampaikan, brother? Silakan open mic. Yang teman-teman Kristen yang baru bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dikencangin tap-tapnya ya, biar komalnya kuat tidak goyang. Untuk teman-teman Kristen, kalau mau naik silakan typing dulu di bawah, saya penyembah makhluk bang, nanti saya naikkan. Sorry, saya Kristen bang gitu, nanti saya naikkan. Tapi typing dulu di bawah ya, biar kita tengok. Silakan brother siapa, Raymond. Apa yang mau disampaikan? Silakan buka mute-nya, brother. Yang Kristen typing ya, saya Kristen bang. Silakan bro Raymond. Ya, salam sejahtera. Tentunya saya dari Kristen. Dan saya cuman tadi kan dengar ada kebingungan yang Bapak yang tadi mau cari ayatnya tentang satu istri. Maka tadi saya cuman mau kasih ayat itu di 1 Timotius 3 ayat 12. Dan juga kan tadi dia ibu itu menyinggung soal peristiwa narasi yang terjadi di dalam kisah Hosea. Sebenarnya itu harus dipahami tentang kontekstualnya. Kalau di kisah tentang Hosea itu sebenarnya itu adalah gambaran di mana bangsa Israel yang sudah bersundal dengan ilah-ilah lain, sehingga Hosea yang terpilih untuk seakan-akan merasakan coba kalau diperlakukan seperti itu. Tapi dalam konteks itu kan ya, Hosea mempunyai istri dan istrinya bersundal, maka Hosea merasakan sakit. Jadi ada sebuah kisah di mana ada gambaran, tapi tadi saya lihat ibu yang tadi menerjemahkan sesuai dengan pola pikirnya sendiri, sehingga sebenarnya ya maaf bicara juga saya sebagai Kristen agak kurang enak mendengarnya karena diskusinya kok jadi begini. Lebih baik kan kalau kita diskusi tukar pikiran yang bagus, jangan terlalu nanti ujungnya merendahkan kepercayaan orang lain. Ya kira-kira itu aja sih, soalnya saya memang kalau soal berbicara tentang kalimat-kalimat saya tidak pandai bicara. Cuma untuk menyinggapi apa yang sudah disampaikan ibu tadi, ya saya cuman melihat ada sebuah hal yang sangat diperhatikan. Kita kan di Indonesia ini tentunya terdiri dari beberapa agama. Jadi kalau saling tukar pikiran, diskusi baik memang, tetapi kalau cuman mau cari kesalahan terus menerangkan sesuai pola pikirnya sendiri, apalagi mempelajari Alkitab, tetapi untuk mencari kelemahan dan
menyerang orang Kristen kan saya rasa itu Memang tidak Bibelnya lemah, brother. Memang Bibelnya lemah karena di dalam Bible itu boleh dikata Bible Anda itu bukan kitab suci, karena kalau kitab suci tidak mungkin mengandung kata-kata yang vulgar di dalamnya. Itu yang pertama. Itu begini, Bang. Bible itu sebenarnya itu bukan tidak ada kelemahan, cuma ketika disalin memang ada terkadang karena budaya penyalinannya yang kurang tepat. Tetapi iya, di dalam Al-Qur'an juga kalau kita mau cari tentang ada yang hal-hal yang bisa dikatakan ada yang lemah bisa. Cuma kan kami tidak mau urus nggak mau urus itu karena kami lebih baik urus agama sendiri. Saya coba tunjukkan ya, brother ya. Nih, coba ini di dalam kitab Anda ayat yang tulisannya SUN sendal itu 147 ayat, perkaos 47 ayat, bunuh 1496 ayat, darah 505 ayat. Nah ini buah kelapa ini loh yang paling banyak, 2339, 2339, keren kali bah. Ini ada pelir 4, pedang 457, telanjang 97, mesum 34 ayat, cabul. Nah ini yang sering dibawa oleh teman-teman kalian Kristen, sering menghujat ini, cabul. Ternyata di dalam Bible itu ada 100 ayat, birahi 33 ayat, bugil 44 ayat. Jadi kalau bilang kitab suci, mohon maaf brother, tidak masuk klasifikasi kitab Anda itu dikatakan kitab suci karena mengandung kata-kata yang vulgar, yang porno dan sebagainya. Bisa saya kasih ini sendiri. Jadi begini, kalau dalam Bible memang ada kalimat-kalimat yang seperti yang brother tadi katakan. Tetapi kita harus pahami, ada yang itu ditulis sebagai perintah, tapi ada yang larangan. Ada juga yang ditulis itu bukan sebuah perintah, tetapi hanya sejarah untuk memberi contoh supaya kita jangan melakukan begitu. Itu aja brother. Kalau panjang lebar nanti kan tidak enak, jadi saya turun dulu. Mungkin ada yang lebih. Aku belum selesai semua loh, masih banyak yang harus kutunjukkan. Tapi tidak apa-apa, silakan. Kalau Anda sudah tidak mampu, silakan brother. Silakan mundur dengan terhormat. Oke, Bang Rian silakan dibuka mute-nya Bang Rian. Kristen atau Muslim? Kita sembari menunggu Bang Zuma sama Uni Rifa juga lagi masuk jadwal sholat. Tadi saya sudah selesai duluan, terus saya naik di komel Bang Zuma. Silakan teman-teman Kristen typing saya Kristen Bang, biar saya naikkan. Silakan teman-teman Kristen. Naik, jangan marah-marah ya, jangan tantrum. Kita diskusi baik-baik. Jangan menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Itu kebiasaan teman-teman kita Kristen, itu hanya menguraikan kebencian tapi dia tidak tahu. Jadi teman-teman, data yang saya tunjukkan ini tadi saya sudah buktikan di dalam Bible ya, Bible Sabda, Alkitab Sabda itu ternyata memang sesuai dengan apa yang tertulis. Saya baca semua. Jadi saya tulis itu di pencarian pelir itu memang ada 4 ayat. Terus yang buah dada itu 2339, itu yang paling lama saya cari karena paling banyak. Gitu teman-teman. Nah silakan teman-teman Kristen kirim permintaan, saya Kristen Bang. Kok bisa abang mengatakan kitab suci saya seperti itu? Silakan teman-teman Kristen. Atau mungkin kalau ada bapak-bapak pendeta yang terhormat, pastor, atau mungkin romo yang bisa dialog, silakan naik kirim permintaan, gak usah takut ya teman-teman. Bang Rian silakan dibuka mute-nya Bang Rian, Kristen atau Muslim, supaya bisa ngomong Bang Rian. Bang Rian monitor. Bang Ucok. Bang Ucok udah monitor Bang Ucok. Ya Bang Zuma kalau monitor langsung masuk aja Bang Zuma ya. Oke, silakan teman-teman Kristen ya. Saya izin menaikkan dulu karena Uni Rifa lagi sholat. Untuk teman-teman Kristen silakan kirim permintaan, tapi typing dulu saya Kristen Bang di bawah, biar kita naikkan. Silakan teman-teman Kristen. Kalau noise di tempat saya teman-teman bilang saja ya. Di tempat Pak Bang Fandi itu noise, biar saya mute dulu. Bro Wahyu Panjaitan Kristen atau Muslim? Bro Wahyu. Baik, kita tunggu dulu ya. Kita naikkan lagi teman-teman yang lain. Silakan teman-teman Kristen typing saya Kristen Bang biar dinaikkan. Oke?
Yang Kristen silakan typing di bawah. Saya Kristen bang, biar dinaikkan. Saya Kristen. Halo bang, Oke, bro. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen atau Muslim, brother? Muslim bang. Ya, di mute dulu ya. Bang Kuerti Kristen atau Muslim? Kuertu. Oke, teman-teman yang Muslim, kalau lagi sholat, jadwal sholat di sana silakan sholat dulu. Kalau kawan-kawan Muslim ya, itu lagi bunyi-bunyi suara orang sholat itu, kawan-kawan Muslim jangan sampai ndak sholatlah kalian. Silakan teman-teman Kristen typing, saya naikkan. Izin yang kawan-kawan Muslim kita gantian dulu ya. Kita kasih kesempatan sama teman-teman kita Kristen untuk naik isi kursi yang kosong. Abang Gemoy Kristen atau Muslim bang? Abang Gemoy. Oke, silakan teman-teman Kristen, tidak usah takut typing di bawah. Saya Bang Fandi Kristen, biar kita naikkan. Hendra. Ya, di tempat Bang Zuma sama saya sudah selesai. Wah, noise sekali tempatnya Bang Hendra. Bang Hendra Kristen atau Muslim Bang Hendra? Bang Hendra monitor. Ya silakan, kalau ada major daripada ndak ada, lebih baik major. Yang Kristen silakan naik. Coba teman-teman yang noise tempatnya jangan dulu paksa untuk naik ya, supaya tidak terganggu di sini. Karena biasa banyak yang live teman-teman di sini. Bang Pangeran Kristen atau Muslim? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muslim brother? Saya Muslim Bang Zuma. Saya titip pesan boleh Bang Zuma? Silakan brother. Bang Zuma, saya titip pesan. Kalau ada Oten yang mau berdebat sama Bang Zuma dengan Uni, kalau dia menang, saya yang bayar 20 juta. Tapi pakai data, jangan pakai mulut bilang mau Oten itu. Siap brother, siap. Nanti saya sampaikan. Siap brother. Saya panas dengar Bang Zuma. Ya, nanti saya sampaikan ke Bang Zuma ya. Silakan brother. Ya. Itu aja Bang ya. Titip saya pesan Bang ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Pangeran, dibuka mute-nya. Bro Pangeran, monitor. Oke, coba teman-teman Kristen ya, kalau bisa typing di bawah, saya Kristen bang, biar dinaikkan. Coba kita naikkan Chef. Ya, Bro Chef Kristen atau Muslim, brother? Bro Chef, monitor, Kristen atau Muslim? Waduh, parah kali, Pak. Ya, silakan teman-teman Kristen ya, kalau mau naik bincang-bincang santai, silakan kirim permintaan. Nanti bisa bincang-bincang dengan Bang Zuma, Uni Rifa, sama Bang Ucok. Bang Ucok monitor, udah monitor Bang Ucok? Mana, silakan teman-teman Kristen ya. Uni kalau sudah monitor langsung ngomong aja Uni. Tarik, kita naikkan dulu ini. Ya, selamat siang brother. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berunda Bang Zuma, Uni Rifa, juga senior yang lain. Saya Muslim. Siap brother, siap. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan. Alhamdulillah, dulu menyimak ini baru bangun. Jadi saya dari safari dakwah baru sampai Jakarta. Menyimak dulu.
Ini kok kawan-kawan muslim naik baru noise ya tempatnya, ribut kali bah. Enggak pengertian kali kawan-kawan kita ini. Ya silakan yang teman-teman Kristen ya, kirim permintaan, typing di bawah, saya Kristen bang, biar dinaikkan. Yang kawan-kawan muslim itu tahan dulu. Kalau naik terus hanya bikin noise di komal, aduh kayak mana gitu loh. Pengertian lah. Silakan teman-teman Kristen. Silakan yang Kristen ya, kirim permintaan kalau berani, silakan. Nah kalau itu memang betul ya teman-teman, nanti coba dilihat ya di YouTube-nya Bang Zuma itu sudah 2 kali kejadian bahwa ketika Bang Zuma naik pendeta kabur. Itu sudah 2 kali loh. Pertama pendeta Seprianus Bentley, kedua pendeta Hosea Rudi. Entah yang ketiga siapa lagi. Masa sinoi saya? Ya ini memang agak kurang teman-teman Kristennya sekarang. Silakan Bang Muhammad, ada yang mau mungkin disampaikan kepada teman-teman di bawah, silakan Bang. Alhamdulillah tuh kan saya mulai ngikutin tuh dari Sabtu ya, diajak sama Mbak Iriana ya. Natalia Iriani. Iriani. Terus ngikutin live-nya sampai malam. Nah alhamdulillah malam Senin tuh Uni Rifa tuh live dengan akun yang nomor 3. Dan begitu saya live juga, ternyata ketemu ini pendeta yang dari Surabaya itu. Lupa, saya baru bangun soalnya. Jadi kita dialog itu dengan beliau karena beliau akunnya akun asli itu. Jadi ngomongnya nggak kotor. Nah biasanya yang kotor itu ngomong kotor itu akun-akun palsu itu biasanya. Ya Budi Asali betul dengan pendeta Budi Asali. Jadi saya ajak untuk bermain logika karena memang saya bermainnya kan di sana. Masuk Islam pun dulu kan pakai logika saya. Jadi saya ajak pendeta Asali Budi Asali itu untuk berpikir. Nah ketika bumi diciptakan itu, Yesus itu Tuhan itu sebagai Yesus, Bapa, apa Roh Kudus. Nah, dia jawab ketiga-tiganya kan. Saya bilang nggak mungkin lah. Yesusnya aja belum lahir, saya bilang. Kemudian terakhir saya jelaskan secara Islam tuh. Jadi sebenarnya kalau memakai nama pribadi, akun asli, biasanya pada nggak berani asal nyosor itu. Yang asal nyosor itu biasanya yang akunnya bukan akun asli. Dia itu berpikir bahwasannya dia nggak bisa dilacak dan segala macam gitu. Ya sebenarnya hanya berani dibalik topeng kadang. Kalau yang pakai asli itu biasanya masih, walaupun kalah tuh masih sopan. Iya Mbak Ardianti. Saya baru belajar ini. Dari tadi mau nyimak nggak kuat mata. Saya tidur dari tadi. Baru sampai tadi sebelum subuh. Terus baru tidur jam 10-an tadi. Kuda saya sempat lari tadi jam 8 pagi. Nggak ada anak buah tuh lari itu kuda itu dari kandang. Jadi masih kecapean. Kudanya ada berapa kok? Ada 5. Yang lari yang paling sangar itu. Yang lari yang paling sangar. Oke. Iya, yang sudah. Itu biasanya harga berapa itu Aki kalau kuda yang ditunggangi begitu? 25 lah paling. Kalau yang nggak besaran ya 45. Kalau sudah 250-an ya? Juta, enggak 45 juta. Oh gitu ya. Siap. Kita kan mainnya kuda generasi, bukan gitu. Kuda yang THB. Tapi kuda generasi juga ada yang 100 kok.
Iya, kalau misalkan kita beli sepasang jantan betina gitu bang, biasanya berapa itu yang betina lebih mahal sedikit. Oh gitu, lebih tinggi harganya ya daripada jantan ya. Itu untuk kuda tunggangan saja atau bisa dikawinkan gitu? Kalau dikawinkan saran saya jangan kuda generasi tapi THB sekalian. Sebab rugi gitu, biaya rawat. Siap bang dah. Jadi apa biaya rawatnya itu besar kan, satu kuda itu seminim-minimnya itu kan 2 juta ya, sampai 3,5 juta kayak gitu. Bahkan ada yang per bulan itu di atas 10 juta biaya rawat. Kalau sudah kuda-kuda untuk kontes atau pacu itu sudah di atas 10 juta biasanya, karena perlu suplemen yang lebih. Ya alhamdulillah, insyaallah nanti sambil belajar di sini, insyaallah nanti saya juga live. Ini masih 700 pengikut saya, belum bisa open kamera juga kayak. Kalau di sini udah bisa open kamera, kalau sendiri nggak bisa. Udah bisa bang, udah bisa Ya, udah. di sini udah bisa di sini. Ya insyaallah nanti coba live juga, tapi di luar, kalau bisa di luar waktunya Gurunda juga sama Uni Rifa. Coba nanti ya debat-debat juga, tak ajak teman-teman. Di daerahnya di mana kok? Saya di Poris. Di mana? Poris, Tangerang. Oh Tangerang. Iya. Pondok. Siap bang dah. Tadi diajakin sih, dikasih tahu sama mualaf tuh Dim-Dim. Dim-Dim tuh deket sini rumahnya, tadi subuh baru kenal. Kok masuk, katanya Gurunda tuh lagi debat. Aduh nggak kuat melek, saya bilang. Saya nggak kuat melek. Iya di follow, alhamdulillah ada yang follow. Saya dulu tuh nggak pernah mau ke TikTok itu, Bang Fandi. Sebab setiap buka TikTok itu yang keluar ya orang kekurangan baju. Bukan sih. Iya, bukan saya nggak suka sama wanita kurang baju. Saya suka wanita, cuman ya itu dia masih harum saja. Jadi saya membatasi. Nih karena kemarin hari Sabtu dikasih tahu sama Natalia kalau manfaatnya itu luar biasa. Ya saya masuk, saya bilang juga saya nggak ahli kristolog. Kata dia, kok Aziz kan berasal dari Protestan, sedikit banyak pasti tahu katanya. Sambil belajar lah sama guru-guru kita gitu kan. Saya sering jumpa atau komunikasi dengan Mbak Natalia dan suami. Iya, makasih abang-abang yang follow semuanya, terima kasih. Saya tuh sering ngisi bareng ini waktunya dengan Mbak Natalia, pernah sekali ngisi gitu ya. Terus waktunya kita tuh keluar kandang tuh sering berbarengan, cuman kadang ya salip-salipan kayak gitu. Kita keluar kandang maksudnya ngisi di luar gitu Bang Fandi. Bukan keluar kandang kuda ya. Kalau kandang kuda masuk malahan gitu. Masuk kandang kuda. Nah kita nih emang Angeli, bukan Natalia Angeli, Iriani. Ya, namanya Natalia Iriani. Ya, itu nama baptis dia dulu, tapi nama Islam dia Khadijah. Ya, Khadijah. Tapi kalau di Komal saya dia dipanggil Angeli. Oh, Angeli. Ya, kalau saya panggil Angeli dia. Berarti saya yang salah ya? Iya, gitu. Enggak, kalau di Komal saya itu panggilan khusus untuk dia Angeli. Oh, Angeli. Galak nggak tuh di Komal Abang Fandi? Wah, kadang-kadang galak dia. Kadang-kadang galak. Oh gitu ya. Cuman biasanya kalau wanita karena cantik diterima saja biasanya. Ngomelnya wanita kadang dinikmati kalau cantik itu. Beda kalau kita laki-laki ngomel, mereka biasanya 4 aja sudah. Dia sampai marah loh kok kalau aku panggil Angeli. Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uni. Ya, ya kita apa kabar Koko? Mudah-mudahan sehat selalu. Jadi tadi kita membahas tentang fakta-fakta menarik yang kita kita tampilkan di ruang dialektika ini sebagai pertama kita menjawab
menjawab, mengkomparasi tuduhan-tuduhan dari para salibis atau para orientalis, para polemikus, polikardus, dan juga para apologet Kristen yang selama ini selalu saja berulang-ulang dan tidak bosan-bosannya mereka selalu saja kalau tidak membahas 72 bidadari, kalau tidak poligami. Bang Zuma mempertontonkan kepada publik bahwa ternyata realitas konkretnya justru yang banyak mengaktualisasikan persundalan itu dari kalangan Kristen sendiri dengan data-data valid yang kita bawa. Sementara kita sebagai para apologet Islam tidak menafikan yang namanya umat Islam itu tidak pernah mengaku punya roh Tuhan. Kita mengatakan Islam dengan Muslim itu berbeda. Muslim adalah pelakunya, Islam itu adalah dinnya. Dan bahkan ada orang yang terlihat Islam, dia belum tentu Islam. Maksudnya adalah Islam itu tidak dilihat dari penampilannya. Ya, Islam itu dilihat dari perilakunya dan sesuai dengan ajarannya. Kalau kita bicara ajaran, berapa banyak ajaran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan batasan-batasan mana yang hak, mana yang batil. Nah, tadi kita membawa tentang pencabulan-pencabulan di gereja-gereja Katolik di seluruh negara dengan korban dan pelaku hampir ratusan ribu, di mana ini tidak bisa lagi dikatakan sebagai oknum, bahkan PBB pun turun tangan untuk mengecam. Nah, itu kalau yang kita bahas. Dan mungkin saya lanjut ke tema yang lebih seram-seram dan mengerikan juga, yaitu tentang pembunuhan. Bagaimana umat yang mengaku ajaran mereka adalah ajaran paling kasih, ternyata secara realitas justru yang paling banyak membunuh itu dari kalangan mereka sendiri. Nah, jadi saya akan coba untuk memberikan data-data valid terkait tentang pembunuhan-pembunuhan keji yang dilakukan bukan dari oknum, tetapi boleh dikatakan sebagai komunal, begitu. Nanti saya akan minta waktu beberapa menit untuk membuka data dulu. Silakan dilanjut dulu Bang Uco, Mbak Kokolo, dan juga mungkin Bang Zuma kalau sudah monitor silakan buka mic Bang Zuma. Kalau belum, saya akan lanjut menunjukkan bukti-bukti, fakta-fakta otentik bahwa mereka yang mengaku sebagai ajaran kasih ini justru sejarahnya, realitasnya, fakta-faktanya menunjukkan mereka lah yang paling keji selama sepanjang sejarah, dengan adanya sejarah-sejarah yang mungkin bisa kita buka pada siang kali ini. Begitu Kolo. Izin saya mau ngambil data dulu. Monggo silahkan Uni. Kita harus pakai data dan apa yang kita katakan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan ada datanya. Ya, sebab kenapa? Nanti mereka nggak bisa ngomong. Tapi kadang kita juga punya data juga, mereka pasti ya banyak alasan lah. Kalau sudah kalah alasan biasanya noise mereka itu, nyerocos saja. Walaupun salah tetap aja nyerocos. Ya mereka biasanya memang dari sisi-sisi Islam itu masalah poligami biasanya yang diserang biasanya ya. Sedikit sambil nunggu Uni buka data. Saya kebetulan orang pemerhati poligami. Jadi sebenarnya Islam itu hadir itu membatasi jumlah poligami, bukan membuka. Kalau kita lihat Solomon atau Sulaiman itu istrinya berapa, kan gitu kan? Ibu, 300 gundik. Tuh disebutnya gundik pula kan gitu. Terus ada gundiknya. Nah David saja berapa tuh, Daud itu. Jadi sebenarnya nah Rasul-Rasul ini atau Nabi-Nabi ini juga ada di Kristen. Nah mereka saja yang menutup gitu, menutup diri. Kalau kebetulan ngangkat sejarah Cina lebih parah lagi. Genghis Khan sejarah Cina, sejarah sana. Raja-raja Cina itu berapa istrinya? Rata-rata ratusan bahkan ribuan. Kalau misalnya Genghis Khan sendiri sampai berapa persen penduduk dunia itu diduga itu adalah gen dia, kan gitu. Jadi memang sebenarnya kalau mau menyudutkan Islam dari segi poligami itu salah. Islam itu justru membatasi poligami dan mengangkat hak wanita setinggi-tingginya, sewajarnya, sekodratnya. Salah satunya adalah dengan dinikahinnya Ummul Mukminin yang berasal dari hamba sahaya itu kan oleh Rasulullah. Ya gitu. Jadi sebenarnya Islam itu justru agama yang paling mengangkat martabat wanita. Bahkan laki-laki itu tidak boleh menyakiti wanita, istri-istrinya. Bahkan yang memuliakan istrinya adalah laki-laki terbaik. Yang terbaik untuk keluarga itu laki-laki terbaik.
Bahkan dalam perang pun yang sudah bunuh-bunuhan, umat Islam itu sangat dilarang untuk membunuh anak kecil, wanita, dan orang tua. Bahkan pohon pun dilarang ditebang kalau nggak ada perlunya. Sebenarnya fakta-fakta yang mau mereka cungkir balikkan itu karena mereka kadang cuman baca itu sekilas dua kilas saja. Mereka nggak baca yang lain. Nah, ini permasalahannya. Jadi kalau kita mau bahas segala sesuatu, coba pelajari apa yang akan kita bahas itu. Terus open mind. Jangan terkungkung, jangan ditutup. Nantinya jatuhnya debat kusir tuh. Kayak gitu sebenarnya. Makanya saya kadang suka tertawa kalau Islam itu diserang dari sisi poligami, itu saya ketawa kadang. Atau dibilang apa, agama penuh darah, saya ketawa. Di Indonesia itu Islam tuh nyebar itu nggak pakai itu. Lebih banyak itu dengan pernikahan dan perdagangan, kultur gitu. Jadi apa yang dimusuhin dari Islam? Toh bahkan kalau kita lihat ya, sejarah awal saja umat Islam datang, Khalid bin Walid yang memusuhi Rasulullah, begitu masuk Islam tuh langsung diterima baik gitu loh, seolah-olah nggak pernah perang gitu. Khalid bin Walid dengan Rasulullah, tidak pernah perang dengan Umar bin Khattab, seolah-olah Khalid bin Walid itu nggak pernah kafir gitu. Jadi begitu masuk ke Islam, berperang di jalan Allah, langsung semuanya tuh Islami kayak gitu. Oke, izin kok. Kita mulai ya. Melihat, membaca data kembali ya. Saya ambil data dari fifa.co.id. Teman-teman boleh mengkritisi data ini, tidak masalah karena kita bebas mengkritisi data. Judul publishnya adalah 10 kota paling banyak pembunuhan di dunia tahun 2022 ya, menurut versi fifa.co.id. Dan peringkat-peringkatnya di sini ditunjukkan, teman-teman boleh kita lihat. Pertama, tingkat ke-10 adalah Venezuela. Kemudian kita lanjut. Ini ada Brazil. Natal. Brazil. Venezuela. Terus apa lagi ya? Meksiko, Venezuela. Ya, jadi bentar saya tutup dulu. Jadi kalau kita bicara tentang data, kita melihat dari apa namanya, tunggu. Ini tadi sampai yang paling tinggi ya. Kita lihat yang paling nomor 1. Yang paling tinggi itu Tijuana, Meksiko. Yang paling tinggi Meksiko. 10 negara ini didominasi oleh mereka yang beragama apa? Kristen. Ya. Ini. Jadi seharusnya secara, kalau kita bicara doktrin bahwa mereka mengaku punya Roh Kudus, maka dipastikan harusnya di mayoritas Kristen tidak terjadi banyak pembunuhan, harusnya, kalau mereka mengaku mereka punya Roh Kudus. Begitu. Saya pernah melihat sebuah podcast seseorang yang sedang berdiskusi tentang iman dengan salah satu TikToker yang cukup terkenal di TikTok. Itu dia bilang begini, kamu lihat dong, negara-negara yang hancur itu sekarang itu negara-negara Islam. Maka si TikToker ini langsung bilang bahwa coba kamu perhatikan ketika negara-negara Islam bermasalah, siapa di balik itu semua? Nggak jauh-jauh, Amerika. Pasti ada keterlibatan Amerika. Jadi menariknya adalah ketika umat Islam itu berperang satu sama lain, ada mereka-mereka yang mengaku si paling kasih berdiri di belakangnya. Yang kedua, negara-negara yang paling banyak membunuh justru dihuni oleh mereka pengikut Kristus. Yang ketiga adalah ketika kalau kita bahas terkait tentang data banyaknya pembunuhan terjadi di dunia, secara sejarah justru sejarah penting, sejarah besar itu didominasi oleh gereja. Contoh terjadinya abad ke-8. Siapa yang memiliki otoritas tertinggi di zaman abad ke-8? Gereja. Terjadinya Holocaust. Bahkan Ibu Rita Wahyu sendiri memberikan data-data di dalam
website Sarapan Pagi Biblikal bahwa ternyata Martin Luther, bapak reformasi gereja Protestan, adalah orang yang ikut andil membawa ide dan gagasan kebencian terhadap orang Yahudi. Sehingga Nazi pada waktu itu adalah orang-orang yang juga terpengaruh dengan buku-buku yang dikarang oleh Martin Luther terkait kebenciannya terhadap Yahudi. Itu fakta yang tidak bisa kalian lari darinya. Nah, kemudian Inkuisisi Spanyol, korbannya. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana keadaan umat Islam yang bertarung sesama mereka, mari kita lihat ketika si Presiden Amerika mengumumkan bahwa ada senjata nuklir, ternyata sampai sekarang tidak ditemukan. Nah, memang betul, saya akui umat Islam ini sudah dinubuatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW akan hancur sesama mereka. Kami ini umat yang, inilah kekurangan umat Islam itu gampang diadu domba. Itu secara sejarah itu bukan kita yang membunuh karena kejahatan kita, tapi kita diadu domba, dan itu terjadi di zaman sahabat. Nah, yang kedua adalah bukti kalau kita gampang diadu domba, kita gampang taklid buta kepada satu tokoh lalu menafikan tokoh yang lain yang juga memiliki keilmuan. Itu saya harus bawa, kita harus objektif, guys. Kita nggak bisa untuk membongkar kebusukan agama Kristen saja, tapi kita juga harus imbangkan bahwa kita harus merefleksi diri dan berkaca diri. Kekurangan kita adalah gampang diadu domba. Maka dengan adanya data-data seperti ini sudah cukup kita berhenti diadu domba. Terkait tentang perbedaan, habaib, apa untungnya bagi kita? Ini saya bawa ke ranah yang lebih luas ya. Nah, maksud saya adalah kita memang tidak pernah mengklaim punya roh Tuhan dalam diri kita, sehingga andai pun kita khilaf, itu sesuatu yang masih make sense, logika, karena kita punya free will. Kita bisa salah. Tapi ketika ada umat yang mengaku dosanya telah ditebus dan memiliki roh Tuhan di dalam dirinya, tapi justru dari mereka sendiri yang paling banyak membantai manusia secara sejarah, begitu. Nah, ini yang saya katakan, kebenaran itu adanya kesesuaian antara klaim dengan realitas. Kalau klaimnya kalian punya Roh Kudus, maka seharusnya kalian adalah orang-orang yang pasti tidak akan pernah salah. Karena ada gini, saya juga belajar yang disebut dengan denominasi dalam ilmu soteriologi di Kristen. Yang di dalam ilmu soteriologi adalah konsep keselamatan dalam iman Kristen itu ada perbedaan denom besar. Pertama universal, yang kedua Calvinis, yang ketiga Armenian. Universal ini menganggap Tuhan itu pasti menyelamatkan semua orang, gak peduli mau agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, ini. Jadi itu menurut orang universal, dan ini dianut oleh Katolik di mana waktu Konsili Vatikan kedua. Yang kedua itu Calvinis, ini dianut oleh Protestan mayoritas. Seperti Pendeta Esra Solu dan Budi Asali, di mana apa? Suka-suka Tuhan mau menyelamatkan. Bukan karena kalian berbuat baik Tuhan kalian menyelamatkan. Bukan, suka-sukanya aja. Dia mau pilih orang jahat, suka-suka dia. Dia mau pilih pesundal, suka-suka dia. Bahkan banyak justru dalil yang bisa saya tunjukkan, Tuhan kalian lebih senang menyelamatkan penjahat ketimbang orang benar. Karena memang dalilnya Yesus datang untuk para penjahat. Faktanya apa? Paulus penjahat mengaku diselamatkan Yesus. Hansip Romawi yang menusuk lambung Yesus, Longinus, menjadi santo kemudian. Artinya apa? Pernah saya katakan dalam denominasi Calvinis, maka orang-orang jahat itu adalah orang-orang yang beruntung ketimbang orang-orang baik. Karena kalau kita lihat, Yesus selalu saja membiarkan orang-orang jahat dengan dosa-dosanya dan tidak dihukum. Contoh pesundal. Pesundal yang dihadapi Yesus tidak rajam. Baginda Muhammad SAW berkata, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan potong tangannya. Itu diimplementasikan oleh Sayyidina Umar ketika anaknya bermaksiat, maka dicambuk sampai wafat. Dalam Islam itu tidak ada cerita bahwa kami percaya dengan syariat lalu kami bantai itu syariat. Ya, tetapi ketika ada pertaubatan, bahkan kafarat pun tetap harus kami jalani. Ketika pun ada pertaubatan, keadilan Allah tetap harus ditegakkan. Begitu Islam.
Bagaimana dengan Kristen? Calvinis mengakui bahwa kalau Tuhan sudah memilih seseorang untuk diselamatkan, maka keselamatannya tidak akan pindah-pindah, even dia koruptor sekalipun. Lalu bagaimana dengan Armenian? Armenian jauh lebih make sense. Kenapa saya katakan? Karena Armenian percaya bahwa keselamatan itu ya karena pilihan. Kalau kalian memilih untuk dipilih Yesus, ya sudah. Nah, dan masalahnya adalah ajaran ini kontradiksi dan mereka punya ayatnya semua. Armenian